Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Darussalam SEAK CAMSI LLM Intex selaku Managing Director DDTC, Bapak Dani Septriadi SEMSI LLM Intex selaku Senior Partner DDTC, Bapak B. Bawono Kristiaji SEMSE MSc IBT Edit selaku Partner Tax Research and Training Services DDTC, Bapak Dr. Andes Haji Pribanuswantara MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Bicara kita Ibu Gita Arashi Harwida SEAK MTex QIA CA BKP selaku dosen jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Dan tak lupa Bapak dan Ibu para peserta webinar yang saya hormati. Selamat datang dan selamat bergabung di seri ketiga dari webinar series DDTC dengan perguruan tinggi mitra. Webinar series ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun DDTC yang ke-13 yang nanti akan jatuh pada 20 Agustus mendatang. Sebelumnya perkenalkan, saya Lenida Ayumi, peneliti di DDTC. Pada kesempatan pagi hari ini senang sekali dapat menjadi moderator sekaligus memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, webinar kali ini merupakan seri ketiga dari 14 webinar yang telah dan akan diselenggarakan untuk menyambut hari ulang tahun DDTC yang ke-13. Nah, dalam penyelenggaraannya, DDTC bekerja sama atau menggandeng beberapa perguruan tinggi mitra yang sebelumnya telah memiliki kontrak kerjasama pendidikan dengan DDTC. Pada hari ini, kami senang sekali dan juga sangat terhormat dapat menyelenggarakan webinar bersama Universitas Trunojoyo Madura. Nah, sebagai informasi, saat ini telah terdapat 26 perguruan tinggi negeri, maksud kami 26 perguruan tinggi yang telah bermitra dengan DDTC. Nah, kerjasama pendidikan ini merupakan wujud nyata dari salah satu misi DDTC, yaitu menghilangkan informasi asimetris bagi masyarakat pajak Indonesia, yang tadi juga telah disampaikan di video profil kami. Jadi bagi perguruan tinggi yang berminat untuk menjajaki kerjasama pendidikan, DDTC akan pastinya selalu terbuka dan senang sekali Bapak dan Ibu. Nah, selain itu, bagi Bapak dan Ibu peserta juga jangan lupa untuk memantau informasi yang ada di DDTC News, karena informasi mengenai waktu dan juga alur pendaftaran webinar-webinar atau event yang akan dilaksanakan oleh DDTC selanjutnya, itu lengkap ada di DDTC News. Baik, kembali lagi pada webinar kita kali ini yang mengusung topik riset dalam perpajakan. Nah, ini topik ini bisa dikatakan jarang sekali ya dibahas, padahal ini merupakan topik atau isu yang sangat menarik dan juga krusial pastinya. Khususnya juga bagi DDTC, kalau tadi Bapak dan Ibu sempat mendengarkan video profil kami, bahwa DDTC ini merupakan institusi pajak berbasis riset dan juga ilmu pengetahuan. Jadi betapa krusialnya gitu ya riset perpajakan di DDTC dan juga pastinya di Indonesia. Nah, namun pada faktanya mungkin juga kita telah mengetahui atau merasakan bersama ya bahwa saat ini masih ada gap atau kesenjangan yang besar antara ekosistem riset atau penelitian dengan lingkar kebijakan atau pengambilan keputusan. Padahal riset berbasis bukti merupakan pilar atau fondasi dalam merumuskan suatu kebijakan yang efektif dan efisien, termasuk juga salah satunya di bidang perpajakan. Nah, terkait dengan riset dan kebijakan perpajakan, baru-baru ini kita diberikan angin segar begitu, mengutip dari DDTC News pada Kamis lalu, Dirjen Pajak beserta Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia atau ATPETSI yang diketuai oleh Bapak Darussalam sendiri membuat kesepakatan bersama terkait dengan bagaimana nantinya membina dan mengembangkan tax center di seluruh Indonesia. Nah, kerjasama ini membangun harapan dan juga tujuan untuk mendorong terbangunnya iklim riset dalam kebijakan perpajakan ke depan. Ini juga sesuai ya dengan semangat Hari Pajak 2020, yaitu gotong royong dalam membangun perpajakan. Nah, dalam konteks tersebut kita juga pastinya perlu mengetahui dan juga bahkan sudah penasaran ya sebenarnya seperti apa sih riset dalam perpajakan. Nah, ini akan kita kupas, jangan khawatir Bapak dan Ibu, di dalam webinar ini. Nah, namun sebelumnya, untuk membuka webinar ini, kita akan saksikan dulu keynote speech
yang akan disampaikan oleh Bapak B. Bawono Kristiaji, selaku Partner Tax Research and Training Services di DDTC. Kepada Bapak Aji, kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Ayumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pribanus Wantara, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Selamat pagi Pak. Yang saya hormati juga Ibu Gita Rasi, Ibu Gita Rasi Harwida sebagai pembicara tunggal kita pada hari ini. Dan saya hormati juga dan ingin menyapa seluruh hadirin yang telah berkenan untuk hadir pada webinar series kami yang ketiga. Nah, memang sebelumnya saya mengaturkan selamat datang dan kerjasama yang selama ini sudah dilakukan dengan Universitas Trunojoyo Madura. Kalau saya ingat itu pada tanggal 16 Oktober ya Pak ya, waktu itu kita melakukan MOU dengan UTM. Kebetulan memang kita kerjasamanya sangat strategis, tidak hanya di bidang misalkan pemagangan, tapi juga di bidang riset, di bidang perpajakan. Jadi saya senang sekali, semoga kita bisa terus bekerja sama di kemudian hari. Itu. Nah untuk topik kita pada hari ini, jadi memang ini tadi Mbak Ayumi juga sudah menyatakan bahwa ini topik yang sebenarnya agak-agak langka juga ya Mbak Ayumi ya. Jadi mungkin sebagai pembuka saya ingin juga mengutip, tidak secara langsung mengutip, tapi ada part dari satu buku yang berjudul The Joy of Text, itu buku karangan Richard Murphy. Jadi dia di situ atau di dalam salah satu part bukunya, dia bilang bahwa kunci keberhasilan sistem pajak yang ideal dan optimal di suatu negara itu harus melalui 4 tahap dahulu nih, katanya seperti itu. Yang paling basic adalah bagaimana membangun masyarakat melek pajak. Jadi itu yang paling basic dulu. Jadi bagaimana kita mendorong literasi perpajakan di masyarakat. Tahap selanjutnya yang hari ini juga menjadi topik pembicaraan kita pada siang hari ini adalah mengenai riset perpajakan. Jadi ketika literasinya sudah mulai muncul, kemudian yang dilakukan berikutnya adalah bagaimana riset perpajakan itu didorong lebih intensitasnya lebih tinggi lagi, karena nantinya riset dalam bidang perpajakan akan menentukan bagaimana perumusan sistem kebijakan dan juga administrasi pajak di suatu negara. Jadi semisal kita tidak memiliki banyak riset, kita kering atas pemikiran-pemikiran alternatif, dalam buku tersebut Richard Murphy bilang bahwa ya, ditakutkan akan ada suatu ketidakseimbangan sistem pajak. Jadi akhirnya sistem pajak yang ideal kemudian sulit untuk terwujud. Nah, memang pada topik yang menarik ya. Jadi untuk topik pagi ini memang suatu yang menarik. Dan saya juga sebagai salah satu peneliti pajak juga ingin bilang bahwa memang ketika kita bicara tentang riset dalam perpajakan, memang ini sesuatu saya bisa bilang jalan yang relatif sunyi ya. Jadi istilahnya belum banyak orang yang masuk ke dalamnya. Pasti berbagai faktor juga yang bisa menyebabkan hal tersebut. Tapi ketika kita ingin meningkatkan riset dalam pajak, memang harusnya pertama-tama kita perlu untuk melepaskan dikotomi-dikotomi keilmuan dalam pajak. Artinya ketika kita bicara pajak sebagai multidisiplin ilmu, memang kita juga harus melihat aspek dari akuntansi, dari ilmu administrasi, hukum, psikologi, sampai ilmu ekonomi dan politik seperti itu. Jadi ketika kita melihat riset perpajakan secara lebih luas ini, memang akhirnya bisa memperkaya lah ya, bisa memperkaya dan menjadi katalis proses perumusan sistem pajak yang lebih ideal seperti itu. Nah, saya juga nanti sangat tertarik pastinya untuk mendengarkan paparan dari Ibu Gita, karena ini sesuatu yang bagi mahasiswa, bagi dosen juga ini sesuatu yang
pastinya ditunggu-tunggu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi topiknya, bagaimana caranya, apakah selalu kuantitatif ataupun kualitatif itu dimungkinkan, apa riset-riset yang sedang tren saat ini dan sebagainya. Jadi uh, kita kita nantikan saja dan kita sambut saja nanti paparan dari ibu kita. Jadi sebagai penutup saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih dan dalam hal ini kepada Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Pribanus Wantara, atas kehadiran dan juga kerjasama kita selama ini. Semoga kerjasama ini terus kita perkuat dan juga strategis bagi kedua belah pihak. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Aji atas keynote speech-nya. Tadi juga Pak Aji telah menyampaikan bahwa ternyata kunci keberhasilan pelaksanaan atau implementasi pajak itu ada 4 tahap gitu ya, dan salah 2-nya itu adalah pembangunan literasi pajak dan juga riset perpajakan. Yang sebenarnya ini saling ini ya, berkorelasi satu sama lainnya seperti itu. Nah, ditakutkan kalau misalnya tidak ada riset yang memadai ini akan terjadinya ketidakseimbangan sistem pajak. Itu kan bisa dibilang bahaya gitu ya bagi kita semua. Nah, tadi juga menyatakan bahwa kalau mau mendorong riset itu perlu melepaskan dikotomi keilmuan atau bisa dibilang ego disipliner seperti itu ya. Nah ini menjadi sangat menarik gitu ya untuk menjadi pemantik diskusi kita yang akan datang nanti seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan kembali penyampaian sambutan yang kali ini akan diberikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Pribanus Wantara MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kepada Bapak Pribanus, kami persilahkan Pak. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Lenida Ayumi, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita semua yang hadir dalam acara webinar menyambut HUT ke-13 DDT-TC pada pagi hari ini semuanya diberi kesehatan. Dalam kondisi pandemi sekarang ini kita masih ada semangat yang luar biasa dari Bapak dan Ibu untuk mengikuti semua acara-acara baik khususnya pada webinar pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Bawono Kristiaji yang telah memberikan opening speech ya kepada kita semuanya, kepada Bapak Darussalam selaku managing partner dari DDTC yang telah memberikan kesempatan kepada ya khususnya kampus Universitas Trunojoyo Madura ini untuk berpartner dengan DDTC ini. Luar biasa kebanggaan bagi kami, apalagi ini pada hari ini dosen kami, Ibu kita Arasi Harwida ya dengan temanya yang akan diangkat ini riset dalam perpajakan. Beliau ini adalah waktu S2-nya dia magister dari teks ya, pajak. Tentunya ini ilmunya yang akan disampaikan oleh Bu kita ini akan nyambung. Apalagi sekarang ini Bu kita ini lagi sedang studi ya S3. Jadi tentu ibaratnya ilmu ya perpajakan dari Bu kita ini pasti tambah ya locer gitu ya, ibaratnya lagi panas-panas hot-hotnya ini. Jadi saya harapkan nanti ini akan tambah menarik ini. Ibu kita Rasi akan memberikan materi. Nah, ada beberapa poin-poin penting yang bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada acara webinar pada hari ini. Ini adalah kampus ini ya, selain ada partner dengan DDTC, kita juga ada dengan kantor pajak ya, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat 2. Kita punya tax center ya. Selama ini ya, untuk tahun ini Bapak dan Ibu kita sudah meluncurkan beberapa relawan pajak ya untuk membantu ya para wajib pajak untuk ya kemarin kalau di kampus kami ini membantu ketika ada konsultasi yang pengisian ya pajak
pribadi dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada kerjasama ya FEB UTM ini ya dengan DDTC ini ya tentunya ini dari jurusannya Ibu kita ini ya dari jurusan akuntansi dan tax center ya. Kemudian ada beberapa ini apresiasi ya, apresiasi dari beberapa kegiatan webinar yang salah satunya di sini ini adalah Bu Gita. Ini tentunya ini Bu Gita ini tambah akan senang ini. Tapi saya harapkan Bu Gita cepat selesai begitu ya. Jangan kalau sudah senang di kampus UNER ya. Jangan berlama-lama di kampus UNER sebab jurusan dan fakultas dan kampus UTM ini membutuhkan ya tenaga Bu Gita. Bu Gita ini Bapak dan Ibu sebelum berangkat Bu Gita ini adalah ketua SPI ya ini luar biasa Bu Gita ini kalau berkegiatannya ini luar biasa sangat dibutuhkan oleh kampus. Jadi saya harapkan Bu Gita ini bisa cepat selesai ini harapan dari kami ini. Mungkin ini Bapak dan Ibu sambutan dari kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Darussalam, Bapak Bawono, Ibu Lenida selaku moderator dan seluruh Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar series yang ketiga ini dengan mitra dari DDTC dalam menyambut HUT ke-13 DDTC ini dengan mengucapkan bismillah saya mengucapkan selamat dibuka dan semoga Bapak dan Ibu bisa mengembangkan ilmu ya khususnya dengan tema riset dalam perpajakan ini. Semoga ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Gita Arasi ini nanti bermanfaat, barokah, sehingga bisa menambah wawasan wacana Bapak dan Ibu peserta dari webinar ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, ya DDT khususnya DDTC yang telah memberikan fasilitas, sarana dan untuk kegiatan webinar pada hari ini. Kurang lebihnya saya atas nama pimpinan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura memohon maaf apabila ada hal yang kurang atau tidak berkenan. Semoga tetap acara ini bisa berlangsung dengan sukses. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pribanus, matur Ya, silakan, sakalangkong Pak. Pak Haji. Benar ya Pak, matur sakalangkong Pak. Engki, Bapak. Ya, saya ikutan Bapak Haji juga deh, matur sakalangkong Pak. Terima kasih banyak atas supportnya selama ini Pak Pribanus. Sama-sama. Dan juga tadi ternyata memang Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo juga sudah banyak berupaya ya Pak ya, dan juga menyelenggarakan kegiatan seperti halnya juga kerjasama dengan pemerintah dan juga membangun relawan pajak, luar biasa sekali. Semoga juga kerjasama kita akan terus langgeng begitu ya Pak ya, dan juga berkembang di kemudian hari nanti. Terima kasih banyak Bapak. Nah ya, berikutnya langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi. Telah bergabung bersama kita semua narasumber yang luar biasa. Tadi juga Bapak Pribanus juga sempat berkali-kali ya mention beliau ya, yaitu Ibu Gita Arasi Harwida. Kita sapa dulu bersama. Selamat pagi Ibu Gita. Selamat pagi Mbak Yumi. Iya, pagi Bu, apa kabar? Semua. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Semangat ya Bu ya. Iya, semangat. ini sedang di mana kita? Semua juga baik. Saya di rumah aja. Oh gitu ya, sama berarti kita semua ya, di Bangkalan kita. Oke, baik. Nah ya, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Bu Gita. Ibu Gita Arasi Harwida saat ini merupakan dosen di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Ibu Gita telah mendapatkan gelar Master of Taxation di University of Melbourne, Australia, dan juga saat ini, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Pribanus, beliau sedang melanjutkan studi doktoral di program studi pendidikan doktor ilmu akuntansi di Universitas Airlangga. Kalau melihat dari CV-nya, pengalaman short course dan juga conference dari Ibu Gita, ini luar biasa banyak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bapak Ibu juga bisa langsung melihat di CV beliau.
Dan juga Ibu Gita ternyata aktif sekali nih dalam melakukan penelitian berupa karya ilmiah dan juga berbagai proceeding ya, baik di level nasional maupun internasional. Nah, kalau tadi juga kita sempat menyampaikan mengenai Tech Center, Ibu Gita juga ternyata merupakan salah satu founder atau perintis dari Tech Center Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura mulai dari tahun 2007 ya Bu ya. Itu luar biasa sekali. Nah, di Adpetsi sendiri juga Ibu Gita saat ini memegang posisi sebagai Wakil Koordinator Wilayah Jawa Timur. Nah, sebelum memulai pemaparan, saya juga perlu menginfokan kepada Bapak dan Ibu peserta bahwa seluruh informasi detail terkait dengan pelaksanaan webinar terdapat di dashboard peserta, yaitu di academy.edtc.co.id/dashboard. Nantinya kami akan memberikan slide materi presentasi dari pembicara dan juga e-sertifikat di dashboard tersebut. Namun juga sebelumnya Bapak dan Ibu perlu memberikan feedback terkait dengan penyelenggaraan webinar yang form atau formatnya pun tersedia di dashboard. Jadi pastikan Bapak dan Ibu peserta juga terus mengecek dashboard peserta masing-masing. Dan untuk e-sertifikat akan diberikan di dashboard itu pada H+1 penyelenggaraan atau esok hari. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Gita. Bu Gita, kita juga sudah penasaran gitu ya, seperti apa sih sebenarnya gambaran atau potret riset perpajakan baik di Indonesia maupun di negara lain. Dan juga tadi seperti yang Bapak Aji sampaikan, apakah metodenya itu hanya heavy ke kuantitatif saja atau seperti apa gitu. Lalu juga apakah juga yang menyelenggarakan riset itu hanya bisa dilakukan di sivitas akademika atau misalnya lintas profesi pun sebenarnya bisa loh menyelenggarakan atau melaksanakan riset di bidang perpajakan. Nah, silakan Bu, kita butuh pencerahan dari Bu Gita gitu ya dalam hal ini. Waktunya 45 menit ya Bu ya. Silakan Bu Gita. Terima kasih Mbak Yumi. Sebelumnya saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya buat semuanya. Yang terhormat Bapak Darussalam, SEAK, CA, MSI, LLM, International Tax sebagai selaku managing partner dari DDTC, Bapak Dekan saya, Bapak Dr. Andes Haji Pribanus Wantara, MM, Dekan FEB Trunojoyo Madura, kemudian Bapak Bawono Kristiaji atau Mas Aji sebagai partner Tax Research and Training Service DDTC, seluruh tim DDTC yang bertugas dan pastinya seluruh peserta webinar kita pagi ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya atas izin Allah kita bisa melaksanakan webinar pagi ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk sharing hari ini. Jadi ini sharing ya Bapak Ibu, saya bukan expert di bidang riset yang jelas seperti yang sudah dikatakan tadi, disampaikan Pak Dekan saya tadi, memang saya sedang kuliah lagi di Universitas Airlangga di pendidikan dokter ilmu akuntansi, masih anget-angetnya, saya masih semester 2, mau ketiga ini. Jadi yang saya sampaikan hari ini bisa dibilang adalah termasuk dari apa yang telah saya dapatkan selama kuliah, itu alhamdulillah tuh banyak banget hal-hal yang baru yang terkait riset yang mungkin nanti ini bisa saya sharing ke teman-teman semua di sini, Bapak Ibu, adik-adik dari Sabang sampai Merauke yang bergabung di hari ini, dan semoga itu bisa sama-sama mencerahkan kita semua. Yang jelas tujuan dari sharing kita ini sama dengan tujuan yang sedang DDTC juga sedang sampaikan itu, yaitu mengeliminasi asimetri informasi ya perpajakan dengan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, itu hal yang paling krusial kalau saya rasa sekarang. Seperti yang tadi Mas Aji juga sudah sampaikan bahwa riset perpajakan itu termasuk di antara 4 tahap untuk sebagai suatu tahapan untuk menyukseskan dari implementasi perpajakan suatu negara, dan kesadaran warga itu malah yang nomor 1 juga. Jadi saya rasa ini sangat inline dengan tujuan kita semua sekarang ya, apalagi dalam keadaan kita yang sekarang seperti ini di pandemik ini. Dan nggak lupa saya sampaikan juga selamat ulang tahun untuk DDTC yang ke-13, semoga nanti kedepannya semakin berkontribusi dan semakin sukses, yang jelas untuk masyarakat Indonesia dan semesta lah, seperti itu. Oke, baik Mbak, kita masuk ke materi ya, bisa next slide-nya, next slide.
Oke, ini di slide pertama saya mengutip ungkapan dari Benjamin Franklin ya, yang di tahun 1789 sudah memiliki ungkapan seperti ini ya, in this world nothing can be said to be certain except death and taxes gitu. Jadi bisa dibilang death jelas itu ya, death itu adalah akhir perjalanan kita di dunia, taxation itu disamain sama death. Berarti kan perpajakan ini sesuatu yang sangat-sangat krusial berarti di kehidupan di dunia ini. Mungkin dimanapun kita berada, jenisnya taxation itu pasti macam-macam, pungutan semua orang pasti bilangnya itu pajak juga gitu ya. Ada pungutan liar maupun yang tidak liar, pasti ada hubungannya dengan pasti kita ngomongnya itu pajak-pajak juga. Tapi nah, yang kita bahas di sekarang ini adalah taxation yang sifatnya formal. Jadi kita nggak bahas pungli ya di sini untuk taxation-nya. Oke, next Mbak. Baik. Nah, ini saya membuat sebuah segitiga yang dalamnya itu ada beberapa aspek yang saya rasa memang sangat berkaitan satu sama lain, di mana riset itu adalah termasuk sebagai inti dari ketiga elemen yang lain di sini. Kalau kita lihat dari perpajakan sendiri, itu ada di situ ada elemen teorinya, kemudian ada elemen regulasi, dan ada elemen implementasi atau practices. Nah, ketika kita mengembangkan salah satu atau salah dua dari tiga ini, maka dibutuhkanlah langkah-langkah riset di dalamnya, pasti itu. Ketika pemerintah akan mengeluarkan sebuah regulasi perpajakan, pasti ada langkah-langkah di sana yang itu sebenarnya kalau kita lihat merupakan langkah-langkah riset juga, ingin tahu misalnya masukan dari masyarakat, dari tenaga ahli, dari researcher mungkin juga, terus kemudian dari ahli hukumnya juga. Nah, kemudian teori juga untuk di riset itu seringkali juga menguji teori dengan regulasi, dengan praktis juga, atau menguji practices dengan regulation, implementasinya yang dilihat. Itu juga semuanya adalah langkah-langkah yang namanya riset. Jadi di sini bisa saya katakan bahwa riset itu benar-benar dia juga bisa kita katakan itu adalah jantungnya gitu ya, jantungnya dari kepentingan untuk mengembangkan regulasi, teori, dan praktisi, terutama di perpajakan kita yang dinamis sifatnya, sangat dinamis, selalu berubah-ubah, dan mengikuti perkembangan. Itu kalau tidak ada riset di tengahnya, pastinya itu nanti yang dicapai tidak maksimal. Regulasinya bisa salah, implementasi tidak sesuai dengan regulasi, misalnya seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, ini yang pertama-tama kita mungkin kenapa sih kita harus teliti-teliti pajak gitu? Ngapain juga kita harus belajar pajak? Yang di sini yang bisa saya highlight ada 5 poin ya. Maaf. Yang pertama itu dari fungsi pajak itu sendiri. Fungsi pajak itu sendiri kita sudah pelajari bersama. Kalau misalnya kita di mata kuliah hukum pajak itu atau sedang membahas KUP pasti akan dikasih tahu yang pertama fungsi pajak itu budgeter dan reguleran loh gitu. Budgeter itu berkaitan dengan anggaran ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa penerimaan dari sektor perpajakan itu adalah satu yang paling penting dalam suatu negara. Kalau kita lihat di struktur APBN kita maupun di negara lain, itu sektor perpajakan itu bisa dibilang yang paling dominan. Nah, makanya kalau akhir-akhir ini kita sering dengar, sering lihat bahwa pajak kita kuat, negara kita makin mandiri, dan itu benar. Karena itu adalah sources yang ada dari dalam kita sendiri. Ketika kita bisa mengenerate penerimaan itu dari dalam, tentunya kita akan semakin tidak tergantung dengan penerimaan yang sifatnya dari pembiayaan, misalnya hutang atau yang sejenisnya seperti itu. Nah, berikutnya, fungsi pajak berikutnya itu kan reguleran atau sebagai fungsi pengatur. Pengatur yang dimaksud di sini, fungsi dari pajak itu sebenarnya adalah untuk menyempitkan kesenjangan antara si kaya atau orang yang wealth banget ya, sejahtera sekali dengan orang yang sangat kekurangan. Di situ tugas dari pajak itu mereka salah satunya adalah membuat kesenjangannya semakin kecil gitu, disemutkan. Makanya kalau kita lihat di Indonesia sendiri, untuk di pajak penghasilan itu kita ada tarif yang sifatnya progresif. Jadi semakin dia memiliki penghasilan karena pajaknya semakin tinggi, maka dia akan mendapatkan lapisan-lapisan tarif yang lebih banyak dan lebih tinggi juga. Nah, itu salah satunya tujuannya untuk itu juga. Kemudian ada contohnya misalnya impor kok lebih tinggi, misalnya harganya mahal dan banyak
yang harus dibayar ketika barang impor itu masuk ke Indonesia, itu salah satunya juga mengatur, salah satunya untuk melindungi produksi dalam negeri, misalnya seperti itu. Jadi fungsi pajak yang begitu penting itulah dan begitu dinamisnya, makanya dia penting untuk kita pelajari dan kita teliti, dilakukan penelitian di situ. Nah, yang kedua, kompleksitas implementasi regulasi perpajakan. Ya, kita tahu sendiri bahwa yang namanya implementasi regulasi itu tidak semudah ketika kita membaca teksnya yang ada di undang-undang misalnya gitu. Itu tidak semudah itu. Undang-undang masih di bawahnya pasti masih ada peraturan-peraturan lain yang teknis dan itu tidak serta-merta langsung bisa dipraktekkan. Masih ada permasalahan ketika kita implementasi itu, masalah interpretasi yang mungkin berbeda di antara masing-masing wajib pajak maupun antara fiskus dengan wajib pajak. Nah, di sini ini juga adalah hal-hal yang sangat menarik juga untuk diteliti. Nah, yang paling mungkin kalau teman-teman yang di akuntansi, yang basic ilmunya akuntansi, pasti sering tahu bahwa memang dalam memproduksi sebuah laporan keuangan itu nanti untuk menghitung pajak terutang pasti beda, kita nggak bisa langsung pakai laporan keuangan komersial itu kita langsung hitung, pastinya kita harus melakukan dulu itu kita melakukan adjustment dulu sehingga itu jadi laporan keuangan fiskal seperti itu. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang sifatnya kompleks untuk implementasi dari regulasi. Yang ketiga, seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Aji juga, bahwa pajak itu bukan ilmu yang sifatnya single gitu ya. Oh, dia cuma ilmunya orang akuntansi aja, itu enggak, sama sekali enggak. Jadi justru itu multidisiplin. Jadi akuntansi masuk, hukum, regulasi yang bikin siapa pastinya dari teman-teman dari yang disiplin ilmu hukum ya. Akuntansi, hukum, ilmu ekonomi, ilmu administrasi, keuangan, ilmu komputer dan teknologi informasi, bahkan saat ini karena kita sudah masuk ke era digital, kemudian ilmu agama, ilmu budaya, psikologi untuk keperlakuan dan lain-lain. Nah, ini yang menarik karena ilmu agama, ilmu budaya ini menarik banget karena ini banyak juga dibahas di peneliti-peneliti di Indonesia yang mungkin di luar negeri tidak terlalu banyak, tapi di Indonesia ini sangat berkembang. Nanti di belakang akan saya kupas sedikit terkait ini. Nah, kemudian yang keempat, tentang ini, keberhasilan implementasi pajak itu memerlukan sinergitas dari seluruh pihak. Ya, sejalan dengan yang tadi Mas Adi juga sampaikan di buku Joy of Tax tadi itu, ada tahapan dan setiap tahapan itu tidak hanya membutuhkan satu pihak, tapi berbagai pihak. Ya, kalau misalnya kita secara umum di sini, pemerintah dan masyarakat gitu ya, semuanya, fiskus dan wajib pajak itu memang harus sama-sama bersinergi. Masih ada tambahannya adalah akademisi di situ, sebagai atau researcher. Nah, di situ. Itu semuanya harus bersinergi posisinya. Jadi nggak bisa implementasi perpajakan di setiap negara itu nggak bisa dia berhasil karena pemerintahnya bagus misalnya gitu. Dia punya aturan gampang dimengerti, misalnya tidak bisa tanpa adanya kesadaran dari WP atau masyarakat dan tidak adanya perkembangan ilmu dari teman-teman researcher maupun peneliti maupun akademisi itu tidak akan bisa berhasil tetap. Ya, jadi itu memang perlu sinergi. Nah, itulah yang membuat salah satu poin kenapa kok pajak itu penting juga untuk diteliti. Nah, yang kelima, keunikan dari pajak itu adalah bisa melibatkan jurisdiksi pemajakan dari negara lain, ya, untuk transaksi yang bersifat internasional. Ini tidak bisa kita hindari posisinya. Perdagangan kita udah terbuka semua, baik itu yang sifatnya digital maupun non-digital gitu kan. Kemudian transaksi pun juga sama, semua bisa dilakukan dari jarak jauh, secara cepat, dan itu bisa melibatkan jurisdiksi. Nah, perkara jurisdiksi ini juga sangat penting bagi kita. Ini di DTC termasuk salah satu yang sangat expert di bidang ini, gitu kan. Nanti ada transfer pricing di situ, ada tax treaty juga di situ, belum lagi nanti untuk BPS-nya, Base Erosion of Profit Shifting yang itu bisa merugikan banget bagi kita, negara Indonesia maupun negara lain yang merasa juga terkena dari korban dari itu. Nah, ini yang menarik, akhirnya yang namanya riset perpajakan itu sifatnya sudah bukan lagi lokal, tapi juga sudah bisa lintas jurisdiksi juga untuk dilakukan. Ini kalau misalnya sekarang ada perjanjian untuk melawan untuk BEPS itu dari OECD dan G20 itu pasti banyak hal-hal yang bisa kita teliti juga di situ. Itu baik. Ini berikutnya Mbak Ana.
Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan riset pajak, terus implikasinya apa sih gitu? Nah, itu tadi ketika saya tadi sudah menerangkan di depan bahwa memang riset pajak sendiri itu melingkupi berbagai jenis ilmu dan melingkupi berbagai pihak, termasuk implementasi perpajakan itu keberhasilannya juga ditentukan oleh berbagai pihak. Nah, di sini implikasi riset pajak juga sama. Hasil dari riset pajak itu yang pertama pastinya bisa jadi masukan bagi regulator. Regulator ini yang saya maksud tidak hanya DJP ya untuk pajak pusat, juga untuk pemerintah daerah, karena di sana juga ada pajak daerah. Tentunya kalau misalnya ada riset-riset pajak terkait implementasi dan itu bisa diterima dan memang itu pasti bisa dijadikan salah satu pertimbangan ketika akan mengevaluasi regulasi, misalnya regulasi perpajakan, regulasi fiskal, ataupun untuk membuat regulasi baru. Kemudian yang kedua juga menjadi masukan bagi standar setter. Standar setter misalnya di IAI gitu, Ikatan Akuntan Indonesia, yang juga ini pasti sangat berguna banget. Standar setter ini membuat standar-standar yang bisa digunakan di teman-teman yang memang membutuhkan gitu ya untuk laporan keuangan dan lain sebagainya. Seperti itu, pengakuan dan pengukuran itu sangat dibutuhkan standarnya. Nah, itu nanti akan bisa diteliti digunakan hasil-hasil riset pajaknya. Karena akan dihubungkan juga dengan peraturan perpajakan, kemudian bagaimana yang ada di internasional untuk standar-standar internasional dan bagaimana kita mengadopsi di sini. Nah, berikutnya, bagi misalnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mandiri dari perusahaan-perusahaan, mungkin dia ingin melakukan riset untuk kepentingannya sendiri, itu juga bisa. Seperti itu. Nah, itu juga berguna. Jadi, riset perpajakan itu insya Allah tidak akan sia-sia kalau memang kita bisa memperoleh data yang bagus, kemudian informan yang juga bagus, itu datanya insya Allah hasil risetnya itu kan juga pasti akan mendekati valid, seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak. Oke. Sebelumnya Mbak, sorry, sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini yang pertama yang akan saya bahas di sini terkait dengan perkembangan dari riset perpajakan. Yang pertama-tama akan saya lakukan adalah pastinya terima kasih banget. Jadi ini yang saya akan sharing itu sebenarnya adalah hasil-hasil penelitian dari peneliti lain gitu, yang mereka sudah melakukan yang namanya riset bibliografi ya, atau perkembangan riset perpajakan baik yang dunia gitu ya, untuk riset perpajakan yang sifatnya dunia maupun yang di Indonesia. Nah, tapi yang jelas peneliti-peneliti ini mereka memiliki keterbatasan itu dalam artian adalah mereka memilih sampel-sampelnya di forum-forum tertentu, misalnya jurnal atau simposium tertentu seperti, tapi yang dipilih memang yang topnya gitu. Jadi yang bisa dia jadikan acuan untuk peneliti lain ketika akan mencari novelty, gap penelitian, atau mencari untuk replikasi misalnya seperti itu. Nah, ini next Mbak. Oke, ini yang pertama. Saya akan membeberkan dulu beberapa peneliti-peneliti yang ada di topnya ya. Top peneliti terkait dengan riset bibliografi untuk riset bidang perpajakan. Untuk Indonesian Researcher ini saya ada 4 ya, ada 4 artikel yang menjadikan acuan saya di sini. Yang pertama itu adalah, ini saya urutkan berdasarkan tahun ya. Jadi bukan dari rankingnya. Nanti kalau untuk ranking akan saya jelaskan di belakang seperti apa kita bisa tahu top researcher misalnya seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah artikel yang menjadi proceeding di Simposium Nasional 16 yang ditulis oleh Ibu Dwi Martani dari UI dan Al Irsyad dan Rahmatus Sifa. Nah, ini beliau melakukan meta-analisis terhadap artikel-artikel perpajakan tapi yang terbit di jurnal yang internasional tapi yang memang topnya untuk jurnal itu. Jadi ini yang pertama di Accounting Review, kita sudah tahu kalau orang-orang akuntansi pasti tahu ini top banget, tier 1 gitu dan nomor 1 di Accounting Review. Kemudian Journal of Accounting and Economics dan Journal of Accounting Research, di mana pengamatannya itu tahun 2008 sampai 2012 ya. Jadi kita lihat bahwa tahun 2013 itu risetnya masih melihat peta dari riset perpajakannya internasional, bukan Indonesia ini masih. Nah, setelah Bu Dwi Martani ini ada Rusli 2015, tidak saya sampaikan di sini karena itu merupakan skripsi, jadi itu replikasi dari artikel beliau ini.
masih sama juga, masih melakukan meta-analisisnya itu untuk jurnal-jurnal internasional. Nah, baru di tahun 2017 itu ada artikel yang judulnya 20 tahun riset perpajakan dalam akuntansi, suatu studi bibliografi di jurnal akuntansi keuangan. Nah, ini ditulis oleh rekan saya di Universitas Trunojoyo. Beliau ini, Mbak Nurul Herawati, sedang sekolah di UNS sekarang, sedang PDIA juga di sana, bersama kopromotornya yaitu Pak Bandi ya. Nah, ini beliau terus-terusan sampai tahun 2019 kemarin memproduksi 2 artikel lagi masih dengan topik yang sama. Hanya saja di tahun 2019 itu yang satunya khusus untuk meta-analisis penelitian penghindaran pajak. Posisinya seperti itu. Saya belum menemukan lagi yang lain. Yang paling terbaru itu masih skripsi juga. Jadi ini masih jarang untuk terkait bibliografi. Tapi riset beliau ini sudah cukup komprehensif sampai dengan di tahun 2017. Ya, datanya masih sampai situ. Baik, selanjutnya, Mbak. Nah, kalau ini adalah deretan peneliti-peneliti luar yang top researcher di bidang bibliografi untuk text research gitu ya. Ini saya urutkan juga berdasarkan tahun ya, tapi yang jelas ini masuk dalam 5 besar dari top researcher terkait dengan text research. Yang pertama itu Shevlin tahun 99, kemudian Shackelford dan Shevlin juga tahun 2001, kemudian Hanlon dan Heitzman tahun 2010. Nah, tiga-tiganya ini melakukan pemetaan juga, dan mereka membagi-bagi nanti seperti apa yang mereka lakukan, nanti saya di bawah ada secara umum ya. Kecuali yang Shackelford dan Shevlin 2001 ini khusus untuk empirical text research. Dan yang terakhir itu Graham dan Shackelford juga, tapi itu terkait dengan research and accounting for income tax. Jadi udah khusus juga ini. Nanti kalau kita bisa lihat di sini ini nama-namanya saling berhubungan ya. Shevlin ternyata dia dengan ternyata Shevlin pernah melakukan dengan Shackelford, dan ternyata Shackelford juga melakukan dengan yang lain. Jadi saling berhubungan satu sama lain. Karena ini sepertinya peneliti-peneliti ini juga melanjutkan dari penelitian-penelitian mereka sebelumnya. Begitu. Lanjut, Mbak. Nah, penelitian yang ini, maaf, yang saya tadi sampaikan ya, Shevlin dan lain-lain itu memang juga dirujuk oleh peneliti di Indonesia. Bagaimana cara mereka membagi tema dari riset perpajakan. Nah, sekarang kita lihat kalau di Indonesia seperti apa. Ini saya ambil dari artikelnya Herawati dan Bandi yang tahun 2017. Yang pertama adalah masalah eksistensi ya. Ini, oh ya, satu lagi itu ketika saya mencari menggoogling gitu, berselancar mencari artikel-artikel terkait dengan perkembangan riset perpajakan, baik itu Indonesia maupun yang internasional, pakai bahasa Indonesia, keywords-nya, atau pakai bahasa Inggris, itu memang yang keluar tuh kebanyakan adalah riset-risetnya itu memang berhubungannya dengan akuntansi. Banyaknya seperti itu dominan gitu, daripada misalnya riset yang hubungannya sama law misalnya, begitu tuh nggak begitu kelihatan. Yang di top-topnya itu masih yang peneliti-peneliti yang akuntansi. Nah ini, oke, yang ini penelitiannya tahun 2017 ini, mereka peneliti memetakan eksistensi riset perpajakan yang ada di SNA, Simposium Nasional Akuntansi. Ini simposium paling bergengsi untuk para akuntan di Indonesia, di mana ini dilaksanakan setiap tahun, mulai diadakan tahun 97. Kita lihat di sini, ternyata riset kajian itu bidang perpajakan itu baru memperoleh pengakuan itu di tahun 2006 di SNA 9. Itu pun masih masuk dalam golongannya kajian akuntansi sektor publik, dia belum berdiri sendiri. Baru tahun 2013 itu dia berdiri sendiri, bidang perpajakan, seperti itu. Nah, ini merupakan suatu hal yang bisa dibilang bahwa berarti tahun 2006 eksistensi riset perpajakan ini baru muncul sendirian gitu. Mungkin kalaupun di tempat lain, mungkin bidang ilmu lain ya, bisa jadi dia tidak masuk secara sendirian gitu, bukan perpajakan, mungkin bisa masuk di hukum tata negara, mungkin, atau masuk ke administrasi negara, mungkin kita nggak tahu untuk yang bidang ilmu lain, begitu. Next, Mbak. Nah, di penelitian Herawati dan Bandi ini juga mencoba untuk memetakan riset perpajakan itu pada 7 jurnal terakreditasi ya. Ini tahun 2016. Ini masih kita bilangnya jurnal-jurnal itu terakreditasi, belum ada
belum ada tiernya kayak sekarang mungkin Sinta 2, Sinta 1 itu belum ada, jadi terakreditasi. Ini ada 7 top jurnal yang berhubungan dengan akuntansi. Ini yang pertama ya, kita lihat ini rentang waktu pengamatannya ya cukup lama, karena tadi judulnya kan 20 tahun ya. Ini kenapa kok beda-beda? Ini tergantung dari kapan awal pertama kali jurnal-jurnal ini terbit. Gitu. Jadi ini bisa dilihat yang paling tua adalah jurnal Ekuitas ini. Nah, ini yang pertama jurnal Ekuitas, itu selama dari tahun 97 sampai 2016 hanya 17 riset pajak. Benar-benar sepi seperti kata Mas Haji tadi bilang, emang sepi gitu kan. Terus kemudian di tahun 2004 sampai 2016 ini untuk jurnal Jaki 12 selama kurun waktu ini. Jamal ini termasuk jurnal baru ya, punyanya Universitas Brawijaya. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma. Ini lumayan ramai kalau menurut saya, karena dalam waktu kurun 4 tahun ini sudah ada 15 di sini. Kemudian jurnal Akuntansi dan Keuangan, JAK, hanya 19 juga, padahal dari kurun waktu yang cukup lama. Kemudian jurnal Ventura ini malah cuma 2, selama 6 tahun cuma 2. Berikutnya jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, itu dalam kurun waktu 6 tahun, itu 7. Hanya 7, dan yang terakhir namanya jurnal Akuntansi. Nah ini cukup ramai juga karena cuma setahun sudah 11. Totalnya ada 83 artikel dari 7 jurnal akreditasi selama kurun waktu ini. Sementara total artikel yang terbit di ke-7 jurnal ini adalah, ikutnya Mbak. Ya. Itu ada 494 artikel. Sementara ternyata yang riset pajak itu cuma 83. Ini masih kurang, bahkan kurang dari 20% ya. Intinya memang benar-benar sedikit, masih sedikit. Gitu. Ini kita keluarkan kalau skripsi, ya tesis kita tidak masukkan di sini posisinya. Jadi penelitian yang dimaksud yang kita masukkan di sini yang memang publish, maksudnya publish di artikel maupun di simposium seperti itu. Ya, lanjut Mbak. Oke, masih sedikit. Kenapa sih? Ini 3 poin ini saya dapatkan bukan dari mana-mana. Sebenarnya ini adalah dari pengamatan saya sendiri selama saya sendiri meneliti bersama rekan ataupun ketika saya melakukan pembimbingan gitu terhadap kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Itu minat peneliti yang pertama. Yang pertama memang peneliti bidang perpajakan sepertinya tidak terlalu banyak, dan minatnya peneliti bisa turun karena nomor 2 dan nomor 3 ini. Mereka jadi agak galau gitu meneliti perpajakan karena satu, yang pertama ketersediaan data. Beberapa kali data-data yang diperlukan itu sulit untuk didapatkan. Jadi tidak mudah, misalnya kita tinggal nyomot di internet misalnya gitu, itu nggak semuanya bisa seperti itu, kecuali memang penelitiannya membutuhkan secondary data yang modelnya laporan keuangan atau annual report, seperti itu masih bisa kita ambil. Tapi ketika data-data itu berhubungan dengan yang ada di pemerintahan atau di regulator, itu tidak semudah itu. Baik itu yang penelitian di pajak daerah maupun penelitian di pajak pusat. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi sekarang ini sudah lebih mending, DJP sudah memiliki prosedur yang sangat jelas bagaimana kalau kita mau membutuhkan data di sana, dan di webnya pun itu ada riset-riset apa yang DJP itu memang membutuhkan gitu. Jadi dia memberikan ada daftarnya, nanti teman-teman bisa buka di DJP tentang riset perpajakan, itu ada beberapa banyak sih jajarannya, itu tema-tema yang memang mereka pengen ada penelitian di bidang itu. Nah, jadi kalau misalnya kita memang masuk ke situ, bisa jadi kita dapetin data lebih mudah gitu. Tapi memang tidak semua data itu bisa kita akses, dan itu butuh persetujuan, tingkatnya berjenjang, ada yang di KPP saja atau Kanwil, bahkan sampai ke DJP pusat. Nah ini ketiga juga sama, privasi atau rahasia. Ini terkait dengan misalnya peneliti membutuhkan data yang sifatnya primer ya, misalnya yang dari kita butuh interview pada informan atau responden mengisi kuesioner, baik itu open question maupun yang sudah ada pilihannya, itu tetap saja yang namanya ketika kita membutuhkannya itu terkait dengan perpajakan, itu banyak yang langsung menolak sebelum melihat pertanyaannya ataupun sebelum dengar pertanyaannya dari peneliti. Ini termasuk kendala-kendala yang luar biasa juga harus dihadapi. Kalau kita pakai kuesioner pun, itu kita juga, peneliti juga harus
bisa mengarahkan kuesioner itu supaya jawabannya tidak normatif, itu kayak apa sih redaksinya, itu juga cukup susah gitu. Jadi mungkin itu ya salah kendala-kendala yang hadir gitu, kenapa kok sampai riset di bidang ini masih sedikit. Baik, berikutnya Mbak. Nah, ini saya mencoba untuk melihat ya aspek-aspek dari riset perpajakan dari artikel-artikel tadi. Ini akan saya bagi dari tema topik, kemudian metodologi dan metode. Silakan. Berikutnya Mbak. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, ini mbok-mbokannya ya. Karena di tahun 99 dia paling lama. Di risetnya Shevlin ini membagi tema perpajakan itu menjadi 3, tax policy research, tax planning research, dan tax compliance research gitu. Jadi tentang terkait kebijakan, perencanaan, dan kepatuhan. Ini untuk yang Shevlin. Berikutnya, untuk yang tahun 2001, nah dia mengkhusus Shevlin dan Shackelford ini mengkhususkan untuk melihat dari riset-riset pajak yang empiris modelnya. Di sini kita lihat ini dia bagi 3 lagi di sini. Yang pertama adalah ini the coordination of tax and non-tax factor. Di sini termasuk yang di dalam sini adalah bagaimana entitas itu harus memilih metode, misalnya metode pencatatan, pengakuan dari pendapatan dan biaya yang pastinya ada perbedaan antara pajak dengan komersial, kemudian bagaimana efeknya terhadap pengambilan keputusan, dan berhubungan dengan agensi teori juga di sini, karena kan kalau sebagai WP dia berhubungan dengan regulator, juga berhubungan dengan stakeholdernya. Nah seperti itu. Ini kalau penelitian yang modelnya seperti itu masih dimasukkan ke sini. Kemudian yang kedua, efek dari pajak itu terhadap aset prices ya, terhadap aset prices termasuk misalnya harga saham dan lain sebagainya, itu masuk sini. Kemudian yang ketiga adalah transaksi pajak-pajak, penelitian pajak-pajak yang sifatnya multi jurisdictional atau yang internasional tadi, atau interstate commerce, pajak internasional lah seperti itu. Next Mbak. Nah, penelitian berikutnya adalah penelitiannya Hanlon yang tahun 2010. Ini dia review of tax research, jadi semuanya dia bagi 4 ini. Membagi 4, Hanlon dan Heitzman itu juga mensitasi penelitiannya Shevlin dan juga Shackelford tadi. Mereka juga mensitasi itu. Jadi mereplikasi itu dengan kemudian menghasilkan tema topik yang sedikit berbeda, tapi sebenarnya itu mencakup semuanya tadi. Jadi yang pertama ini, the informational role of income tax expense reported di laporan keuangan. Kemudian tetap tax avoidance ya, dia berdiri sendiri. Kemudian terkait dengan decision making, termasuk investment, capital structure, and organizational form. Tapi ini adalah decision making yang dipengaruhi oleh tax gitu. Dan yang keempat adalah tax and asset pricing. Ya, ini Hanlon dan Heitzman membaginya menjadi 4 ini. Berikutnya, nah berikutnya kita masuk yang Graham. Graham ini dia khusus, Graham dan Shackelford ini khusus untuk income tax. Jadi kenapa kok dia memilih untuk accounting for income tax? Karena menurut dua peneliti ini income tax ini sangat populer gitu dibandingin dengan yang lain, dan impact dari income tax itu juga sangat besar dan sangat banyak di berbagai aspek. Jadi pasti banyak nih yang neliti income tax gitu. Untuk income tax itu dibagi 3 tema topiknya, termasuk dia di yang pertama adalah terkait dengan earning management. Kemudian yang kedua association between book tax difference dan earning karakteristik, dan yang ketiga the equity market pricing of information in the tax account. Nah, ini 3 ini. Tapi ini khusus ya penelitiannya terkait income tax. Nanti kalau misalnya teman-teman di Indonesia ingin bikin bibliografi terkait penelitian yang income tax, bisa mengkategorikan punyanya Graham ini, bisa menggunakan dia. Oke, next. Baik, nah kita masuk yang peneliti di Indonesia. Nah, pada penelitian tahun 2017, Herawati dan Bandi itu mengkategorikan topik atau temanya berdasarkan 4 ini. Yang pertama akuntansi keuangan, kemudian evaluasi kebijakan, yang ketiga keperilakuan, dan yang keempat lain-lain. Kenapa kok lain-lain? Karena di sini ada beberapa hal yang menurut peneliti tidak bisa dimasukkan di ketiga ini, tentang pemaknaan pajak, akuntabilitas perpajakan, sistem informasi
CSR, kemudian tax avoidance, kemudian pendidikan perpajakan atau tax education, terkait SPT gitu itu dianukan sendiri, dan yang kedua yang berikutnya adalah bibliografi atau review. Baik, berikutnya. Nah, ketika tahun 2019 penelitian beliau berdua ini akhirnya mengadopsi pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang tingkatnya internasional. Jadi ini yang dijadikan yang dijadikan sampelnya adalah penelitian-penelitian yang masuk ke SNA. Jadi di sini dilihat bahwa penelitian selama SNA itu ada, ketika melakukan dengan pendekatan Shevlin, itu ternyata yang paling tinggi adalah topik tax planning, perencanaan pajak itu paling tinggi, 52,4%, kemudian untuk kepatuhan itu 24,1%, dan kebijakan pajak itu 23,4%. Berikutnya juga dilakukan melalui pendekatan yang dilakukan oleh Hanlon tadi, yang ada 4 tema ya. Ini ternyata yang paling besar adalah topik terkait dengan pengambilan keputusan perusahaan, 48,1%. Ini sebenarnya kaitannya juga sama perencanaan pajak, ini mirip soalnya. Di dalamnya ada terkait dengan itu, nah masuknya di sini. Kemudian yang berikutnya yang adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak itu 33,3%. Terkait dengan peran informasi pajak penghasilan, itu 16,7%, dan yang paling sedikit adalah pajak dan aset. Pajak dan harga aset ini, topik penetapan harga aset. Ini masih sedikit. Oke, lanjut Mbak. Ini infografisnya tadi, lanjut lagi aja. Nah, oke, tadi kita sudah lihat ya bahwa terkait topik itu antara di Indonesia itu ternyata kepatuhan pajak dan tax planning itu yang lebih banyak dilakukan. Itu yang masuk di SNA ya. Nah, sekarang kita lihat terkait dengan metodologi dan metode yang digunakan di sana. Nah, ini menarik sekali di sini. Ini saya membandingkan antara artikel yang ditulis oleh Herawati ya, et al. Tahun 2019. Ini sampelnya tadi adalah SNA. Kemudian ini adalah proceeding yang ditulis oleh Ibu Dwi Martani, et al. Juga. Ini adalah jurnal-jurnal yang di meta-analisis, dan ini jurnal-jurnal luar, bukan jurnal-jurnal di Indonesia ya, posisinya. Ini kita lihat di sini, pertama yang ini Herawati dulu. Saya bagi metodologi itu besar ya, kuanti-kuali. Kemudian untuk metodenya di sini kita lihat ada archival, survei, eksperimen, analitik, interpretif. Untuk kualitatif itu interpretif, review, fenomenologi, studi kasus, critical thinking, etno, arkeologi, tauhid, deskriptif, dan lain-lain. Nah, kita lihat dulu yang punyanya ini, yang meta analisis internasional itu kita lihat bahwa archival adalah juaranya di sini. 77,55%, Bu. Ini besar banget ya. Lebih dari 3/4 dari riset perpajakan itu ternyata mengandalkan menggunakan metode archival. Jadi menggunakan data-data sekunder. Seperti itu. Baru kemudian ada analitik di sini, metode analitik. Kemudian survei 4,08 dan eksperimen 2,64. Kualitatif itu hanya 4,08% dan itu metodenya review. Ini berbeda dengan yang di Indonesia, walaupun tetap ya, archival tetap juara juga di sini, di SNA 59%, tapi keberagaman metodenya jauh lebih banyak. Di sini ada metode survei 28%, eksperimen masih 4%. Nah, ini kualitatif di sini cukup lumayan lah, walaupun cuma 1% tapi banyak macamnya. Mungkin kalau di luar negeri nggak mengenal metode-metode yang kayak tauhid seperti ini. Dan ini mulai berkembang di Indonesia, metode-metode yang kualitatif ini. Kalau saat ini yang memang banyak mengakomodir untuk metode riset dengan metode seperti ini, itu memang tadi jurnalnya jurnal Jamal, jurnal multi paradigma. Itu luar biasa, perkembangan metode di situ jadi beragam. Gitu. Jadi penulis atau peneliti dengan berbagai macam metode bisa mengirimkan ke sana kalau memang memiliki tulisan. Ini yang kayak tauhid ini sudah mulai menghubungkan, dan etnoarkeologi ini menghubungkan pajak-pajak itu dengan ilmu budaya dan ilmu agama di situ. Nah, itu sudah mulai. Jadi kayak seperti dihubungkan dengan zakat, misalnya seperti itu untuk yang di agama Islam, dihubungkan dengan persepuluhan untuk yang agama Kristen ataupun Katolik dan lain sebagainya.
ataupun yang di agama Hindu dengan Trihita Karana dan lain itu banyak banget, dan itu sangat menurut saya suatu kemajuan yang luar biasa ya untuk ilmu pengetahuan di Indonesia juga. Baik, berikutnya Mbak. Nah, ini mungkin tips buat adik-adik mahasiswa terutama. Iya, saya sudah diingetin nih 10 menit nih. Baru lihat saya. Oke, saya mau percepat nih. Oke, ini nih pertama adalah peminatan ya, peminatan area. Untuk yang teman adik-adik yang memang harus riset terkait dengan kewajiban, entah itu tesis, skripsi maupun disertasi, peminatan. Karena kita nggak akan, kalau nggak minat kita males-malesan, itu pasti. Sementara kalau untuk regulator ataupun standar setter pastinya, ataupun untuk pengusaha pastinya ya apa yang mereka butuhkan. Maka itu yang harus dibutuhkan dulu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita bisa menyimpan ide? Kalau kita punya ide kadang nggak langsung, ini saya juga mengalami ya, sama. Ide banyak, nulisnya susah gitu. Ya kan? Ini saya dapat tips dari teman-teman saya di S3 dan juga guru-guru saya di S3 di UNER. Ini ada, nih ya, bisa diklik aja nanti langsung https ini pitchmyresearch.com. Kita bisa nyimpan ide di sini. Atau misalnya ketemu satu artikel yang mau kita jadiin sumber buat kita, ya simpan aja dulu di sini. Apa penting-penting pokok-pokoknya. Itu ya Mbak, next Mbak. Nah, berikutnya adalah berselancar. Berselancar untuk mengetahui trending topics atau top researcher. Ini penting banget. Salah satu guru saya di UNER memberikan nasihat ke kami bahwa kalau misalnya kita mau, memang tujuan kita misalnya memang untuk riset-riset itu termasuk diantaranya untuk submit ke jurnal-jurnal besar, maka kita harus paling tidak mengutip 3 researcher yang cited-nya itu paling tinggi. Nilai citasinya paling tinggi gitu. Nah, yang pertama kita akan melakukan apa caranya ya? Yang pertama memanfaatkan sources yang disediakan oleh perpus. Buat yang sedang kuliah, kita pakai semampunya apapun yang disediakan oleh perpus. Jadi jangan jauh-jauh dari perpus ya. Bahkan sekarang perpus kita bisa akses dari rumah gitu. Jadi nggak harus pergi ke perpus juga gitu. Tapi jangan lupa untuk minta akses jurnal apa yang dilanggan sama sana. Ini kebetulan di UNER itu kami bisa mengakses Scopus. Ini yang saya lakukan, ini bisa lihat di layar bahwa ketika saya memasukkan teks research sebagai keywords, itu kelihatan di sini Heinlein itu nomor 1. Dia disitasi oleh 611 peneliti. Shackelford dan Shevlin yang tahun 2001 itu 314 dan Graham ini 239. Jadi ini acuan. Yang 3 teratas itu berarti dia adalah yang paling banyak disitasi, artinya impact-nya paling besar. Nah, itu salah satu highlight yang saya diberikan oleh guru saya. Ayo, lanjut, Mbak. Nah, gimana kalau misalnya kita, waduh saya nggak sekolah, dan kampus saya mungkin belum berlangganan nih Scopus, gimana gitu kan. Kita bisa memanfaatkan free open source ya, seperti Google Scholars, Portal Garuda, Sinta, kemudian Publish or Perish itu POP, Postviewer, Dimension, dan lain-lain. Saya belum mencoba semua ya, tapi yang sudah saya lakukan adalah, yang pertama di Google Scholar, biasanya yang muncul pertama, ini saya pakai kesadaran pajak ya, ini ada 762. Biasanya yang muncul pertama, ya, itu adalah yang paling trending gitu loh. Biasanya, tapi kita tidak bisa memastikan, karena itu kita butuh yang lain, yaitu pakai ini, Publish or Perish ini bisa. Ini yang sudah saya coba sendiri. Oke Mbak, next Mbak. Lagi-lagi Mbak, ini saya cuma mau membedakan antara pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Garuda, ini portal Garuda ya. Cuma portal Garuda itu kita juga bisa kita lihat jurnal yang highest impact. Tapi kalau yang artikel, saya belum nemu caranya nih kalau yang dari Garuda. Cuma bisa tahu ini ada berapa jumlah dokumennya. Lanjut Mbak. Next. Nah ini saya menggunakan Publish or Perish. Kembali sedikit Mbak. Nah ini menggunakan Publish or Perish ya. Ini bisa kita download dan langsung kita bisa pakai. Di situ dia langsung bisa source ke Google Scholar, bisa ke Scopus juga. Ini saya coba masuk ke Google Scholar yang memang free. Saya nyoba cari riset perpajakan, ini lihat ya. Yang tadi saya bahas, punyanya Herawati dan Bandi, 2017, 2019 itu menjadi topnya di sini. Ini ada ranking di sini. Rank ini. Jadi kita tinggal klik ini, maka yang kita minta ranking 1 sampai berapa nanti kalau misalnya banyak. Ini terbukti bahwa riset terkait riset perpajakan masih sedikit.
Ini yang terakhir, ini tahun 2020 tesis dari UIN. Nah, kemudian ketika kita lihat trending topik, ketika kita mencari, kemudian kita lihat itu dalam berapa detik, itu berapa ratus, berapa ribu. Semakin banyak berarti topik itu sudah banyak yang meneliti. Kalau kita pengen nyari novelty untuk submission ke jurnal, itu guru saya bilang bahwa itu cari yang tidak terlalu banyak. Berarti itu masih ada kemungkinan novelty masih bisa kita cari di situ gitu loh. Daripada kita cari yang banyak. Tapi kita juga bisa jadi menggunakan Boolean search ya. Kita pakai 2 apostrof tadi. Itu bisa dikombinasikan dengan and, misalnya text awareness, and misalnya text avoidance, misalnya begitu. Atau text transfer pricing and integrated reporting misalnya. Itu bisa seperti itu bisa mempersempit pencarian. Oke Mbak, next Mbak. Baik. Berikutnya, tentukan metodologi, metode, jenis data. Ini kita sebagai peneliti harus tahu dulu gitu ya. Paling nggak kita bisa bikin outline. Ini kalau saya lihat tuh data interview, bisa tatap muka, bisa online atau lewat telepon, FGD, bisa offline dan online. Survei bisa offline dan virtual, gitu kan, menyebarkan kuesioner yang sifatnya pakai Google Form dan lain sebagainya, atau menggunakan data yang tersedia online ya. Ini salah satunya adalah word value survey. Ini banyak digunakan oleh peneliti-peneliti luar ketika mereka membuat penelitian yang lintas negara, misalnya 49 negara, seperti itu. Kan saya mikir awalnya, ini dari mana mereka pergi ke sana, ternyata dia menggunakan ini. Silakan bisa dibuka di sini, ada beberapa syarat, nggak terlalu susah sebenarnya, asalkan kita sudah punya outline penelitian kita, paling nggak seperti itu. Nah, kemudian yang sekunder, sekunder ini, yang tadi archival itu, financial report, annual report, regulation, report apapun, news, atau working paper, itu kita bisa gunakan melalui web yang disediakan oleh setiap negara ya, beda-beda, atau hand collected, masuk ke webnya perusahaan satu-satu untuk ngambil, atau kita melalui bank data, misalnya Osiris gitu ya. Nah, tapi ini memang biasanya yang bisa akses ini, kalau nggak lembaga penelitian yang sudah bonafit gitu ya, mungkin di DDTC mungkin sudah langganan juga atau belum, saya nggak tahu. Di UNER ini baru langganan dan kita bisa mengakses seperti itu. Memang cuma 4 user, tapi itu sangat berguna banget bagi kami karena banyak data yang bagus-bagus di situ. Tapi karena pandemik ini jadi agak susah ya. Walaupun bisa lewat daring, tapi tetap beda sama rasanya kalau kita ke perpus sendiri. Gitu. Oke, next. Udah tinggal dikit lagi ini. Oke, ini adalah software atau alat analisis ya yang bisa kita gunakan. Untuk kuantitatif, ini pasti teman-teman lebih familiar, SPSS, PLS, AMO, Stata, R, Minitab, dan eViews. Untuk kualitatif itu NVivo dan Leximancer. NVivo ini sampai bisa menganalisis video bahkan suara ya. Leximancer itu kuat di textual analysis. Atlas TI, Maxda, terus Publish or Perish tadi, dan Host Viewer. Ini yang gratis, yang 2 bawah ya. Yang atas ini kita masih harus beli software, tapi tidak terlalu mahal ya, cukup mahal juga sih, karena langganan ya. Yang di SPSS, ini kebetulan kita kalau nyari krek-krekannya susah gitu ya. Saya tidak menyarankan untuk krek-krekan ya. Dosen saya pernah mengatakan bahwa ketika presentasi di jurnal internasional, di simposium internasional itu ketahuan ternyata pernah ketika menggunakan itu softwarenya nggak asli gitu loh. Itu ya, memang ini salah satu kelemahan kita juga ya, karena cukup mahal juga kadang-kadang. Gitu. Oke, berikutnya. Tapi untuk yang kualitatif kita masih bisa ada software yang gratis, itu bisa kita pakai. Atau mungkin ya sudahlah pakai yang trial at least gitu loh, bukan bajakan. Nah, ini ada beberapa alat bantu ya yang saya kasih di sini. Ini saya juga dapat dari teman-teman saya sendiri dan guru-guru saya ini ngasih tahu. Ini ada salah satu yang hadir di sini tuh Beli Agung yang dari UNER juga, beliau banyak memberikan kami insight terkait ini nih. Untuk penulisan tadi sudah Pitch My Research ya, ada juga Evernote ya, ini bisa juga dipakai di handphone. Kemudian untuk sitasi, nah ini penting banget sitasi. Ini perlengkapan perang ini wajib. Mendeley ini gratis ya. EndNote yang nggak gratis. Kalau saya biasa pakai Mendeley aja cukup. Di perpustakaan biasanya juga menyediakan tutorialnya atau di YouTube bisa dicari. Untuk formatting sesuai dengan jurnal tujuan, kita bisa pakai ini, typeset.io ini. Untuk grammar, ada grammarly.com. Nah, plagiasi, Turnitin yang paling favorit, tapi ini bisa nanti tinggal minta di kampusnya masing-masing ya. Kalau yang free ini ada paraphrasing tool, ada dupli checker, ini juga bisa dipakai sementara gitu. Kemudian jurnal yang cocok untuk publikasi apa? Bisa dicari di Journal Finder atau Jurnal Sajid. Ini Elsevier
Springer, rata-rata pada punya sih, setiap publisher itu. Jadi kita bisa nggak salah jurnal masukinya, kan ditolak gara-gara jurnalnya nggak, artikel kita nggak cocok sama jurnalnya misalnya. Oke, next. Bu Gita, mohon maaf, Ya, waktunya sudah habis, Bu. Tapi iya, saya saya berikan langsung 2 ke menit. bawah ya. Ya, 2 Oke, menit ya, ini. Bu ya. Iya ya, 2 menit ini aja deh. Nah ini nih, riset perpajakan saat pandemik itu mungkin nggak sih? Ya masih mungkin, karena malah muncul tema topik area baru ya. Pertama terkait tax policies, ini yang sangat-sangat sekarang ini pasti booming banget, banyak yang melakukan riset pasti tentang ini. Kemudian adanya peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan digital transaction, dan ini pasti ada pengaruhnya pasti di perpajakan. Bagaimana cara memajakinya, apakah regulasinya memenuhi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga behavioral research. Masih ya terkait kesadaran dan kepatuhan. Ini malah semakin hangat mungkin saat ini. Akan kelihatan juga kita juga dalam posisi tertekan secara ekonomi, tapi negara juga membutuhkan. Nah, disinilah kita akan lihat bagaimana perilakunya. Next, Mbak, sudah tinggal dikit. Nah, ini kalau saya lihat, kita melihat ya, tema baru tadi di Publish or Perish itu terkait dengan COVID-19 ini aja, itu sudah ada 69 paper yang sudah terbit ya. Berarti ini bisa kita katakan bahwa COVID-19 ini juga menimbulkan tema baru yang bisa digunakan untuk riset. Next. Nah, oke, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan di saat pandemik ini. Beberapa metode penelitian yang bisa kita lakukan selama ini. Jadi ini kita nggak perlu datang gitu ya posisinya. Jadi kita bisa lakukan secara remote, termasuk diantaranya di SQLR, Systematic Quantitative Literature Review, kemudian Content Analysis, Textual Analysis, ini dari archival, eksperimen, ini bisa menggunakan tools, jadi tidak harus mendatangkan orang di satu kelas, survei, FGD, ini bisa menggunakan Zoom mungkin, bisa menggunakan macam-macam caranya, dan distant interview juga bisa. Kalau archival jelas, kita bisa lakukan dari manapun. Oke, distant interview ini mungkin lebih menantang karena kita harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari informannya. Untuk penelitiannya itu lebih untuk mendalami untuk deep interviews. Next. Baik, nah ini intinya adalah kita harus pilih data dan metode collection yang dapat dilaksanakan dengan keadaan saat ini. Kita sebagai peneliti ya memang kita yang harus pinter-pinternya nyari gitu ya. Dan satu lagi kolaborasi dan sinergi, tidak ada dikotomi keilmuan. Kita bisa sinergi dengan teman-teman dari law, dari ilmu ekonomi, dari psikologi dan lain sebagainya, itu malah nanti tambah bagus isinya gitu. Dan yang jelas ketika kita memulai sesuatu, ya ini niat ini, insya Allah kalau niatnya ini kita sudah dari depan, insya Allah kita lancar ke belakang ini, itu aja sih. Nah mungkin itu yang bisa saya share pada semua teman-teman yang ikut webinar hari ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari saya gitu. Kita sama-sama belajar di sini dan terima kasih banyak atas antusiasmenya. Terima kasih buat DDTC dan Mbak Ayumi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Gita atas pemaparannya yang sangat komprehensif sampai tadi waktunya ini ya Bu ya, sampai habis betul. Gitu. Maaf bahkan ya, di ekstra nggak apa-apa Bu. Berarti kan memang banyak sekali ya yang mau di-share gitu ya, oleh 463 partisipan nih sekarang, luar biasa sekali. Terima kasih banyak sudah ini ya masih mendengarkan dan juga menyimak bersama ya di webinar ini. Tadi Bu Gita menyampaikan, karena mungkin ada beberapa yang baru datang gitu ya, menyampaikan betul. Bagaimana sih urgensi riset pajak dan dampaknya bagi berbagai pihak dalam berbagai lingkungan, seperti itu ya. Kalau tadi mengikuti istilahnya Bu Gita, ini adalah sebenarnya riset pajak tuh bisa dibilang jantungnya begitu ya Bu ya. Namun ternyata faktanya riset pajak yang telah dipublikasi di jurnal terakreditasi itu masih sedikit ternyata ya. Ini saya juga mau konfirmasi ya ke Bu Gita, berarti yang tadi disampaikan masih sedikit itu yang dipublikasi di jurnal ya Bu ya? Ya, betul Pak. Betul. Okay. Kalau misalnya di Google Scholar kita nyari topiknya itu ya pasti banyak ribuan, tapi kan itu kita nggak bisa pilih ya, itu ada dari buku, ada tesis, ada skripsi gitu ya, macam-macam. Kalau skripsi pasti banyak. Oke, nah iya ini juga ada banyak juga nih Bu pertanyaan terkait dengan bagaimana kalau memang misalnya riset yang dilakukan itu memang apa ya
tujuannya itu ada banyak, tidak hanya untuk jurnal atau karya ilmiah, tapi juga tugas akhir dan sebagainya itu. Bagaimana kita bisa apa ya, mengintegrasikan atau seperti apa sih Bu gitu. Nah itu nanti ditahan dulu ya Bu ya, mungkin bisa Oke. kita diskusikan di sesi diskusi. Ini sebelumnya juga kita akan memasuki sesi tanya jawab Bu. Sebelumnya aku akan membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di Google Form yang tadi juga sudah disampaikan di kolom chat oleh panitia. Ini juga ada banyak Bu pertanyaannya. Banyak sekali juga nih animo yang luar biasa juga dari para peserta. Tapi saya coba rangkum ya, karena memang ada beberapa pertanyaan yang sama gitu dari beberapa peserta. Itu yang pertama adalah mungkin dari Bu Vivi Herlina dan juga Ibu Adinda Natasha. Ibu Vivi ini dari STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh. Oh, Sungai Penuh tuh di Jambi sepertinya ya. Luar biasa, halo Jambi. Lalu juga ada Bu Adinda, itu dari STAN, terkait dengan permasalahan data, Bu. Jadi keduanya hampir sama nih pertanyaannya. Nah, yang pertama adalah kalau di Indonesia sendiri, ini data-data aja sih yang bisa digunakan dan yang dipublikasi secara umum dan gratis yang ada di kementerian dan lembaga, itu di mana saja juga, apakah nanti di Kementerian Keuangan atau di Dirjen Pajak atau DJPK atau BPS. Lalu juga Bu Adinda tadi bagaimana juga nih mengatasi hambatan berupa terbatasnya data yang tersedia di lapangan. Upaya apa saja yang bisa dilakukan, dan kira-kira dari upaya-upaya tersebut pro kontranya tuh apa gitu. Jadi kira-kira prioritas upaya apa yang perlu kita lakukan, Bu? Ya, kita jawab satu persatu dulu mungkin ya. Silakan Bu Gita. Oke, terima kasih Mbak Ayumi. Ini saya mencoba untuk menjawab, tapi ya apa namanya, terbatas dari pengalaman dan pengetahuan saya yang terkait dengan data-data yang bisa dipublish umum ya. Itu memang pertama sih tergantung dari tujuan riset kita. Karena setiap riset tuh pasti kan datanya beda-beda ya. Tapi yang misalnya data yang dipublish oleh pemerintah itu diantaranya, contoh ya kalau di DJP itu kayak realisasi penerimaan pajak, itu pasti ada. Bahkan ada infografis juga di situ. Kemudian kayak saya bisa lihat kalau kita berselancar di Pajak Go ID itu ada juga juga berita-berita terkait dengan pajak-pajak yang ada di situ. Berita-berita kan juga bisa jadi data itu posisinya, karena yang announce dari Pajak Go ID dari regulator, jadi itu valid pastinya. Terus kemudian ada infografis yang sifatnya tidak hanya tahunan tapi juga ada yang semesteran. Itu kalau di Pajak Go ID. Kalau di Kementerian Keuangan itu juga kita bisa lihat itu kayak misalnya tax expenditure itu kayaknya sudah setahun yang lalu udah mulai ada kalau nggak salah itu. Jadi uang pajak yang kita bayar itu penerimaan dari pajak di negara itu dipakai apa sih sama negara itu ada. Itu juga bisa kita jadikan data buat kita. Terus kemudian yang jelas realisasi APBN, kemudian laporan keuangan juga kan ada di situ, maksudnya yang memang bisa dipublish ya. Pastinya kita nggak bisa lihat ledger lah di situ, nggak ada, nggak mungkin gitu kan. Itu kalau BPS mungkin yang ada ini data-data terkait dengan pajak daerah tapi sifatnya mungkin umum ya. Kalau misalnya kita ingin tahu terkait dengan kayak dalamnya gitu, misalnya pajak daerah, misalnya pajak hotel itu ada berapa di tiap-tiap Pemda, itu kita tidak bisa lihat dari, nggak semua, mungkin kalaupun ada, mungkin ada, tapi mungkin nggak semua publish gitu. Kita minta secara resmi pastinya itu pakai surat supaya kita dapat, karena itu sudah rincian ya, sudah masuk rincian. Tapi kalau APBD secara umum mungkin PAD gitu aja ada angkanya. Cuman kalau kita ingin tahu di dalamnya ya mungkin itu harus minta lagi. Nah, saya nggak tahu apakah ada kabupaten kota ataupun provinsi yang membuka data yang terkait itu gitu. Dan di BPS juga kendalanya kadang data yang di situ bukan data yang terlalu baru gitu. Kadang bisa mundur 2 tahun gitu. Itu juga mungkin kendala dari BPS sendiri untuk dapetin datanya. Jadi seperti itu sih, Mbak. Nah, upaya-upaya terkaitnya apa gitu. Ini kalau misalnya di DJP juga untuk data-data yang sifatnya khusus, ya memang ada prosedur tadi yang saya bilang, prosedur untuk meminta data terkait, biasanya sih sampai ke proposal penelitiannya diminta, karena itu kan dilihat apakah
riset topiknya itu masuk di dalam kategori yang sudah ditetapkan sama DJP sendiri gitu. Itu sih, dan itu memang kalau sekarang sih sudah lumayan terbuka ya menurut saya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, walaupun itu bukan terlalu terbuka banget gitu, enggak. Cuman ada kesempatan lah buat kita untuk minta data itu. Nah, kalau misalnya kita minta data ke sana terus nggak dapet nih, misalnya pingin contohnya misalnya terkait dengan UMKM misalnya ya, pajak-pajak UMKM seperti itu atau kesadaran dan lain sebagainya yang kita membutuhkan responden ataupun informan dari UMKM. Nah, itu biasanya adik-adik itu mahasiswa saya larinya ke ini dinas UMKM. Dinas UMKM. Di sana juga kan ada datanya yang UMKM. Mungkin kalau di DJP sendiri datanya bukan UMKM tapi mungkin OP dan badan gitu ya. Sementara yang dibutuhkan data UMKM. Berarti kita kepikiran aja kira-kira ini ada datanya ada di siapa ya gitu. Jadi mungkin peneliti juga diperlukan kayak inovasi-inovasi pemikiran terkait itu. Kalau misalnya data tidak mencukupi, ya kita lihat aja kalau misalnya pakai metodenya kuantitatif mungkin ada minimal sampel yang dibutuhkan apakah masuk ke situ apa enggak ya. Ya itu sih Mbak, kalau itu sih menurut saya masih seperti itu yang bisa kita lakukan sih saat ini terkait itu. Terkait ini. Dan memang Indonesia itu termasuk susah loh datanya. Ada beberapa riset internasional, maksud saya artikel yang reputable gitu tuh kalau mereka Asia gitu ya, salah satunya misalnya negara Eropa, negara Asia tuh kemudian Indonesia nggak ada di situ karena memang datanya susah gitu. Itu deh, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Gita. Semoga tadi Bu Vivi dan Bu Adinda juga sudah ini ya terjawab Ya, pertanyaannya. semoga. Mungkin nanti kalau mau ditambahin mungkin yang lebih expert dari saya nih kayak Mas Haji sendiri gitu kan juga researcher mungkin lebih tahu Ya lagi bisa nanti gimana. Pak Haji bisa menambahkan. Boleh nambahin ya, bagi Iya, Boleh banget. siap. izin ya Mbak ya. Nah, ya silakan Pak. Ini sebenarnya materinya menarik sekali ya. Terima kasih Mbak Gita udah ngasih pencerahan nih, karena juga banyak hal-hal yang sebelumnya masih gelap tapi tiba-tiba ada hal menarik lainnya. Nah, kalau mungkin saya pengen curhat aja ya, jadi bukan curhat tapi sharing mengenai tantangan apa sih yang kita temui ketika melakukan penelitian dalam bidang pajak gitu ya. Pertama menurut saya adalah tim gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai tim, ketika kita ingin membangun tim riset yang kuat, sebaiknya memang multidisiplin, karena gini, sebagai riset kita juga harus paham bahwa kita tidak mungkin menguasai semuanya secara full gitu ya. Jadi memang ada tim di mana itu bisa kita saling saling contribute. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mencari tim yang terbaik untuk meriset. Karena kita tahu bahwa ini mungkin suatu suatu gejala umum bahwa ketika seseorang mahasiswa itu lulus dari kampus, tidak banyak mereka yang punya ketertarikan di bidang riset gitu ya. Jadi riset itu bukan hanya ketika kita mengambil mata kuliah metode penelitian pasti ya, tapi bagaimana creative research, bagaimana kita menjawab sesuatu pertanyaan dengan hal-hal lain dan juga mau nggak kamu menulis gitu ya. Karena kita juga masih punya persoalan ya, jadi bagaimana menulis gitu ya. Jadi itu mungkin pertama tim. Yang kedua adalah dari demand-nya. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa sih nggak ada banyak riset di Indonesia, demand-nya ada atau tidak gitu ya. Karena menurut saya sampai saat ini kita masih punya persoalan bahwa tidak banyak pihak-pihak yang tertarik gitu ya untuk melakukan atau meminta adanya riset-riset tentang pajak. Ini juga persoalan kedua. Yang ketiga adalah mengenai data dan literatur. Nah, ini yang dari tadi teman-teman juga atau banyak pemirsa yang bertanya tentang itu. Tantangan yang kita temui ketika menjadi riset adalah pertama mencari literatur. Literatur itu pastinya di mana sih kita mencari yang kekinian, yang memang sesuatu yang update, yang relevan dan segala macam, dan juga siapa ahli-ahlinya. Tadi Mbak Gita sudah sharing, tapi mungkin saya juga pengen nambahin juga ada beberapa juga jurnal dari luar, mungkin jurnal-jurnal yang dirilis oleh IBFD. Terus kemudian juga yang menarik itu misalkan International Tax and Public Finance, itu sesuatu yang oke juga. Dan sekarang juga ada nih kalau DJP juga merilis suatu jurnal kan namanya Science Tax juga. Itu juga bisa jadi buat rujukan. Nah, untuk data itu yang lebih repot ya.
Jadi kadang-kadang kita sebagai periset juga harus bisa mengakali. Bukan mengakali itu artinya bukan berarti semuanya itu harus berbasis suatu data kuantitatif menurut saya gitu ya. Jadi ini juga membuat kita untuk kreatif. Eh, karena begini, karena ketika tidak ada data bukan berarti kita tidak bisa melakukan research. Ada hal-hal atau teknik lain yang bisa kita lakukan, seperti teknik interpretasi. Contohnya ya, pernah kita lakukan misalkan tentang relevansi PPH final, itu mengambil teknik interpretasi historis di situ. Atau juga ada paper juga yang secara internal kita lagi lakukan, tapi itu memang buat data. Itu empirical legal research. Jadi bagaimana pola putusan pengadilan pajak, contohnya seperti itu. Kan kita juga bisa mengakses risalah-risalahnya. Atau juga case law. Jadi kalau di luar negeri ini juga banyak juga yang melakukan case law, komparatif case law dan segala macam. Studi komparasi antar negara pun juga sebenarnya menarik sekali. Dan yang terakhir tantangannya adalah bagaimana kita melakukan yaitu tadi kreatif metodologi dan juga writing. Ini udah susahnya. Jadi kalau tadi itu data semua udah ada, demand-nya udah ada, timnya udah ada, bagaimana kita menulis sama outline-nya, bagaimana metodologi yang pas. Karena ketika kita bicara empiris misalkan, empiris itu juga bukan hanya misalkan statistik yang korelasi atau seperti itu, tapi juga bisa saja sampai kita pakai yang kompleks, misalkan juga pakai CGI untuk yang satu instrumen fiskal berubah, bagaimana implikasinya pada ekonomi. Itu dari yang paling mudah sampai yang paling rumit pun juga ada. Jadi itu sih tantangan-tantangan yang biasa kita hadapi itu, Mbak Ayumi dan Mbak Gita. Kalau untuk topik masih boleh nggak sih? Masih boleh. Iya boleh dong, boleh dong. Kalau untuk topik sebenarnya memang kalau kita terbiasa melihat membagi menjadi nasional, internasional dan subnasional seperti itu ya. Jadi kalau subnasional pajak daerah, kalau pajak daerah menurut saya topik yang mungkin masih bukan mungkin ya, tapi istilah yang perlu untuk kita dorong bersama adalah bagaimana administrasinya seperti itu ya. Jadi karena bagaimana optimalisasi pajak daerah. Betul banget. Betul ya. Jadi di sisi administrasi walaupun juga bisa saja kita kaitkan sama transfer dana ke daerah atau juga misalkan kita kaitkan revenue assignment dan segala macam. Kalau untuk nasional ini sangat banyak. Kita tahu bahwa kita juga sedang ada reformasi pajak agendanya. Jadi mulai dari PPH, PPN, KUP, Omnibus Law, pandemi COVID ini semua bisa diangkat. Kalau internasional juga saat ini juga banyak sekali studi mengenai hal tersebut, pertukaran informasi, terus kemudian BEPS, ya masih international tax planning dan segala macam. Itu sih mungkin yang bisa saya sharing, Mbak. Tapi keren Mbak Gita paparannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Aji juga pencerahannya luar biasa. Emang researcher banget dah, researcher. Ya, terima kasih banyak Pak Aji, saya jadi bingung nih Mas Aji atau Pak Aji gitu. Pak Aji dan Ibu Gita harus konsisten dari awal. Tadi apa namanya respon dari Pak Aji dan juga Bu Gita itu juga kayaknya sudah banyak nih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk juga. Semoga juga terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Lalu ini ada lagi, sepertinya memang mayoritasnya mengenai data ya. Jadi mungkin tadi yang tadi Bu Gita sampaikan gitu kan ada beberapa hambatan. Berarti ini kayaknya motivasinya ada gitu ya. Yang satu itu tidak berlaku nih untuk yang penanya ini, tapi ternyata memang permasalahannya nih sepertinya banyak di data gitu ya. Nah ini juga sebenarnya masih nyambung dengan pertanyaan dan respon tadi. Ini terkait dengan apa ya, pendekatan atau metode penelitiannya. Tadi kan juga Bu Gita sempat singgung bahwa penelitian kualitatif itu lebih minim seperti itu ya dalam perpajakan di Indonesia. Tadi juga sempat Pak Aji juga menyatakan bahwa apa namanya bisa mengakali mungkin kalau misalnya kuantitatif tidak ada bisa melalui kualitatif. Nah pertanyaan selanjutnya adalah mengapa ternyata di faktanya penelitian kualitatif itu lebih minim. Lalu juga ada yang bertanya juga apakah ini masalah kredibilitas atau validitas data juga. Kalau misalnya penelitian kualitatif itu bisa dibilang apa namanya validitas datanya itu belum bisa diakui secara umum atau seperti apa. Silakan Bu Gita untuk merespon. Baik, saya coba responnya. Kenapa kok sedikit? Karena memang perkembangan dari
penelitian kualitatif di Indonesia, terutama untuk yang akuntansi ya, itu memang baru sih Mbak. Jadi maksudnya boomingnya itu baru-baru tahun 2000, mungkin 2005 ke sini ya, itu baru mulai ada dengan perkembangan macam-macam. Tapi kalau di ilmu lain, kayak di maksudnya ilmu hukum segala itu pasti sudah berkembang juga. Kayak di sana mungkin beda lagi namanya. Nah kalau yang di kita, di akuntansi itu memang bukan berarti, yang pertama itu ya, berkembangnya memang barusan dibandingkan dengan riset yang lain gitu ya. Terus yang berikutnya juga, kalau tadi terkait dengan validitas sebenarnya ada juga kok apa namanya metodenya bagaimana sih kita menguji validitas data kita untuk yang apa namanya yang di menggunakan riset kualitatif itu ada. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman atau adik-adik ini pengen menggunakan untuk riset kualitatif itu ada beberapa primbon-primbon gitu ya. Maksudnya yang memang jujukannya dari para peneliti kualitatif itu untuk ini ngambil di situ gitu loh. Kalau di Indonesia itu ada Pak Burhan Dingin itu, terus kemudian kalau yang untuk metodologi seperti tauhid dan lain sebagainya itu di UB banyak profesor-profesor yang ahli di sana, Prof Iwan Triduono, dan ada macam-macam beberapa orang lagi di UNER ada Prof Cip Tohadi, ada Prof Basuki, kemudian di Undip juga ada. Jadi ada memang, tapi memang belum begitu banyak. Tapi bagaimana cara menguji validitasnya itu ada. Tapi itu juga tergantung kita masuknya ke metode yang mana gitu kan. Pilihannya juga banyak tuh Mbak. Metode kualitatif itu juga sangat luas, juga banyak banget metode-metode di dalamnya gitu. Yang bahkan ada metode-metode baru termasuk tadi yang tauhid mungkin ya. Mungkin ada yang baru, ada metode tauhid ada, itu baru gitu. Maksudnya baru muncul gitu. Jadi masih sedikit orang-orangnya dan memang kecenderungannya juga riset yang tadi itu kan yang SNA itu kan kebanyakan diproduksi oleh teman-teman akademisi ya. Kalau nggak akademisi berarti dia mahasiswa gitu. Nah itu juga akan tergantung juga kuliahnya di mana dan kemudian mungkin yang menjadi inspirasi ketika itu dosennya apakah kuanti atau kuali. Di situ kita biasanya menentukan paradigma yang kita mau pilih gitu loh untuk penelitian ke kuanti atau ke kuali. Jadi mungkin itu juga menyebabkan itu kelihatan sedikit. Gitu. Kalau skripsi, insya Allah sudah banyak sih. Kalau skripsi ya untuk kualitatif itu dengan berbagai macam metode ya, termasuk dramaturgi itu ada juga. Kemudian ada yang pakai apa namanya fenomenologi, ada yang interpretif. Kemudian etnometodologi ada, etnografi pun ada. Jadi yang masuk-masuk. Nah, memang masuk-masuk ke jurnal dan memang untuk jurnal-jurnal internasional pun yang mengakomodir untuk yang aliran ini juga belum begitu banyak gitu loh Mbak. Yang di Indonesia memang yang paling duluan itu yang jurnal Multi Paradigma itu dia menerima itu apa namanya riset-riset yang sifatnya seperti itu sih. Itu sementara mungkin jawaban saya ini terkait itu. Dan susahnya lagi kalau misalnya terkait perpajakan tadi saya sudah juga sampaikan kalau di kualitatif itu kan kita paling enggak depth interview ya itu pasti perlu. Nah informan kita itu kadang kalau sudah kita nanyanya terkait itu biasanya udah enggan gitu loh. Nah kita untuk bisa mencari informan yang mau, walaupun kita udah bilang ya mungkin nanti saya tidak akan masukkan, nanti akan saya inisialkan dan lain sebagainya itu belum tentu mereka mau karena ini adalah topik yang cukup sensitif mungkin ya untuk bagi masing-masing orang gitu karena setiap orang pasti punya pengalaman perpajakannya sendiri-sendiri belum tentu dia mau untuk membagi gitu itu sih Mbak itu sih mungkin ya kalau dari pengalaman saya gitu ya baik. Akan kalau mau ditambahin lagi sama Mas Aji. Iya, ya jadi terkait dengan masih cukup minimnya penelitian kualitatif itu kan berarti memang bukan permasalahan itu bukan pada tataran validitas data gitu ya, melainkan juga ada tadi hambatan-hambatan yang tadi disampaikan oleh Bu Gita ya, seperti halnya memang perkembangan literaturnya itu memang lebih banyak kuantitatif, ditambah juga mazhab yang mazhab dari institusi pendidikan seperti itu ya, yang memang betul lebih banyak kuantitatif juga dan juga terakhir ya itu terkait dengan konfidensialitas ya bisa dibilang kayak gitu ya. Ini mau nambah dikit mbak Siap, tadi kan juga terkait dengan ini aja. Kayak simposium yang sifatnya nasional maupun internasional itu dulu juga ada yang nggak mau nerima kalau misalnya dia bukan empiris ya, tapi kalau sekarang sudah mulai dibuka kan termasuk di tempat di SNA dan juga di tempat kami. Kebetulan di tempat kami kan ada simposium nasional perpajakan tuh yang 2 tahun sekali. Itu kita juga nerima berbagai jenis metode dan metodologi dan metode sih seperti itu. Baik. Mungkin itu tambahan sedikit aja. Baik, terima kasih banyak Bu Gita atas responnya. Ini mungkin saya satu lagi dari kolom
bukan dari kolom, dari Google Form. Lalu setelah itu saya akan mempersilahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya langsung, ya tadi sudah ada yang raise hands, ini Pak Billy. Tapi sebelumnya saya bacakan satu lagi dulu ya untuk pertanyaan yang masuk di Google Form. Ini pertanyaan yang cukup menarik juga dari Bapak Muhammad Rais dari Universitas Indonesia. Ini mengenai lagi-lagi data sih Bu, tapi ini lebih mengenai big data. Jadi sebentar, Bapak Rais menyampaikan, ini panjang sekali, saya perlu merangkum dulu. Intinya, apakah riset-riset yang menggunakan big data di Indonesia itu sudah dimulai atau sudah banyak? Nah, selain ini juga bisa menggali potensi pajak baru. Apakah riset perpajakan yang didukung oleh big data ini bisa menghasilkan regulasi perpajakan yang lebih baik? Adakah mungkin contoh berhasilnya gitu, Bu? Mungkin juga dari pengalaman negara lain seperti itu. Silakan Bu Gita. Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi? Rais. Pak Rais, ya Pak Rais, terima kasih pertanyaannya. Di Indonesia itu sudah mulai sih, tapi kalau sudah banyak kayaknya belum banyak, tapi sudah mulai. Ini sudah mulai ada webinar-webinar ataupun sebelum pandemik itu secara offline juga banyak riset-riset terkait big data. Nah, tapi big data itu kan butuh data juga kan posisinya. Big datanya tersedia enggak untuk yang Indonesia? Itu pertanyaan pertama kita gitu loh. Apakah itu? Tapi kalau misalnya terkait dengan potensi perpajakan, big data yang demikian luasnya ya, kalau menurut saya, kalau misalnya yang dimaksud dengan big data termasuk adalah apa yang ada di dunia digital, yang ada di sosmed, yang ada di mana, itu kalau misalnya pemerintah bisa ambil pun itu kita bisa dapat banyak sih sebenarnya. Anggap misalnya kalau misalnya kita lihat di merchant-merchant untuk yang terkait transaksi ya, itu kan di merchant-merchant yang seperti yang teman-teman udah tahu, kita biasa shopping online di mana aja kayak gitu. Itu kalau kita belanja kan kita bisa dibilang saya misalnya belanja beli tas di mana gitu tuh nggak ada PPN, nggak ada apa gitu kan. Itu sebenarnya potensi-potensi juga yang harusnya bisa, tapi itu kan belum. Nah, apakah pemerintah kita juga bisa meng-capture yang hal seperti ini gitu di mereka. Nah, kalau di luar negeri sebenarnya big data itu sudah banyak sudah duluan mereka itu jauh. Mungkin kita ini udah jauh banget deh kalau posisi posisi kita dibanding dengan negara-negara lain itu cukup jauh gitu ya. Contohnya tadi yang World Survey tadi itu yang saya tadi sudah share, itu salah satu big data juga sih kalau menurut saya, karena itu kita bisa ambil data apa aja dari situ, dari negara apapun kita bisa ambil juga dari situ. Nah, masalahnya ketersediaan data yang ada di situ juga tergantung ketersediaan data yang ada di negara-negaranya gitu. Itu. Jadi rata-rata kalau misalnya kita lihat seperti riset-riset terkait dengan awareness ya atau teks moral, itu kan ada tokoh-tokoh di situ, mungkin Alm atau Benno Togler kayak gitu-gitu. Itu tuh mereka sudah risetnya udah langsung berapa puluh negara gitu kan. Itu kan mereka nggak bakalan datang ke setiap negara itulah pastinya. Itu pasti dia menggunakan data-data yang tadi itu. Nah, sekarang big data, blockchain dan lain sebagainya itu kalau di Indonesia baru mulai, kalau menurut saya nih ya, menurut saya seperti itu. Semoga semakin maju, jadi kita bisa menggunakan juga gitu. Itu sih Mbak, kalau tanggapan saya terkait itu. Ya, terima kasih banyak Bu Gita. Mungkin juga Pak Rais bisa memajukan juga nih ya riset terkait dengan big data di Indonesia. Iya benar. Iya. Nah, selanjutnya saya akan persilahkan peserta untuk bertanya atau berinteraksi langsung dengan Bu Gita apabila ada yang ingin bertanya. Ini juga tadi sudah ada yang raise hands ya, Bapak Billy Joseph. Jadi Bapak Billy mungkin bisa langsung, sudah sudah siap dari tadi ya Pak Billy ya. Silakan Bapak untuk mengajukan pertanyaan. Sebelumnya perkenalan dulu Pak, nama dan institusi, lalu pertanyaan secara singkat. Silakan Pak. Terima kasih Bu Lenida. Selamat pagi semua akademis yang hadir ya. Kalau saya Billy Joseph, saya dari Universitas Pelita Bangsa Bekasi. Saya alumnus dari Widya Mandala Doktoral Manajemen. Ya, memang Surabaya, Pak, ya? ke Ibu Gita. Ya, Ibu Gita? Surabaya, Widya Mandala Surabaya. Surabaya. Ya, memang saya memang tertarik masuk di risetnya akuntansi juga. Karena memang saya juga basicnya terakhir dari auditor. Jadi saya sekarang masuk ke akademis karena saya dari praktisi nih. Nah ini pas saya mendengar tadi dari Ibu itu memang
saya memang pada saat mencoba ya masuk mencari untuk data, yang risetnya saya tadi sudah disinggung oleh Bu Gita juga dan Bapak siapa tadi, Pak Kris ya? Pak Ada Bawono, Pak Aji. Pak Bona Aji ya. Aji. Nah, itu lebih spesifiknya saya mengambilnya ke arah local own source revenue, PAD ya, PAD. Nah, ini memang tadi sudah diberikan info dari Ibu Gita, memang berarti akan masuknya ke tempat yang biasa akan dituju ke DJP ya Bu ya. Minta info dari saya, ini apakah bisa, artinya kalau misalkan saya masuknya ke riset yang terkait pajaknya PAD ini, itu berarti langsung ke DJP online pusat berarti ya Bu ya? Kalau yang PAD itu kita ke Pemkot atau Pemda, Pemkotnya Pak, Pemkot, Pemkap atau Pemprov, tergantung PAD-nya siapa gitu. Kalau DJP, di DJP itu kan biasa harusnya ada rangkuman ya Bu ya? Atau gimana? karena kalau yang PAD itu dia masuknya di laporan keuangannya pemerintah daerah Pak. Itu nggak dirangkum di DJP, DJP hanya yang pajak pusat aja. Saya mikirnya begini Bu, karena kalau saya nantinya mungkin unit analisisnya saya akan mencoba masuk ke jurnal untuk dalam penelitian, saya berarti akan kerepotan nih kalau dalam berkomunikasi hampir setiap mungkin di daerah-daerah. Pemkot. Iya, nah, ya. mungkin bisa saya kasih saran Pak, mungkin terkait dengan laporan-laporan itu coba cari di BPK. BPK mungkin ini ada teman dari BPK juga di sini ya. Beberapa kalau saya sih BPK, di BPK itu ada laporan keuangan daerah kan Pak di situ. Ya. Nah, yang audited kalau biasanya adik-adik mahasiswa itu mereka mengirimkan ke sana permintaan data laporan keuangan daerah yang audited. Nah, di situ kan ada laporan tentang PAD juga pastinya di laporan keuangan. Tapi apa mereka ada pilah atau gimana Bu? Apa nanti kita cari dari laporan keuangannya Pak. Oh iya iya. Ya, jadi lebih spesifiknya dia kan tidak mengacu ke kota kabupaten, tetapi langsung provinsi. Yang mana? Kalau misalkan di PAD-nya saya lebih mengerujuknya ke provinsi. Berarti pajak daerah yang provinsi ya? Iya. Pajak provinsi. Ya, nanti tinggal minta aja laporan keuangan audited dari provinsi mana yang Bapak inginkan gitu. Oh, tadi saya pikir begini. Karena kan ini kan udah masuk ke ranah pajak ya. Berarti kalau namanya ranah pajak, walaupun namanya pendapatan asli daerah, biasanya kan ujung-ujungnya untuk ke pusatnya. Berarti datanya harusnya yang harus diberikan itu yang lebih otentik sebetulnya harus ke pajak. Karena pajak, kalau untuk BPK, di sisi BPK, itu hanya untuk dalam kumpulan data yang artinya mereka itu untuk kepentingan namanya pajak tidak untuk dalam penelitian mereka. Artinya seperti gambaran data terkumpul ke DJP dan itu akan terdistribusi ke institusi-institusi terkait. Karena akan ada dinamakan untuk bahan kajian misalkan dalam audit itu Bu. Saya pikir sih itu tadi Ibu. Enggak. Beda Pak. Jadi kalau untuk pajak daerah itu memang otonomi ada di daerah dan kemudian laporan keuangannya masing-masing daerah itu kan punya laporan keuangan sendiri gitu kan. Iya. Nah, yang dilaporkan oleh DJP itu adalah penerimaan pajak itu nasional yang pajak pusat. Yang untuk daerah di daerah sendiri-sendiri ada. Itu nggak masuk di APBN kita, itu masuk di APBD. Di APBD masing-masing. APBD masing-masing itu entah provinsi, entah itu kota maupun kabupaten. Jadi kalau misalnya memang kita ingin meneliti terkait PAD, kalau misalnya ingin banyak provinsi, harusnya di laporan keuangan audited itu ada, tapi mungkin tidak detail ya, PAD-nya apa aja per itu. Coba aja Bapak lihat. Rujukan harus misalkan online-nya ke setiap provinsi nih Bu ya, kemungkinan besar. Langsung aja ke BPK Pak, BPK punya laporan keuangan audited, BPK RI, ya. Ya, oke. Kalau kalau boleh boleh Mas Haji. Silakan. Bapak ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan saja. Itu lebih bagus. Itu dia. Perimbangan. Karena mereka juga punya data-data daerah. Itu di bawah transfer DJP Pak.
Kementerian Keuangan. Itu di bawah Kementerian Keuangan, Pak ya. Ya. Saya sih Jadi tadi ranah masing-masing, Pak. akan berpikir ke mana nih? Ada juga ke kementerian, makanya saya masuk, saya pingin ada tambahan informasi nih. Kemungkinan besar akan masuk ke ada juga Kementerian Keuangan, Pak Bono ya. Ya. Oh iya. Oke, Ya, Bu. baik. Karena Bu, untuk saya tambahan terakhir, Bu, kalau Ya, Pak, nanti singkat saja ya, Pak ya. ya, Kasih. kalau dalam untuk masuknya risetnya untuk jurnal, apakah lebih yang untuk kayak Elsevier, apakah lebih masuknya untuk pajak yang ini ke kuantitatif atau kualitatif, Bu ya, kebanyakan? Nah itu Mas, Pak Billy, nanti kalau misalnya kita pakai, tadi kan saya kasih link itu cuma 2 ya, Journal Finder-nya dari Elsevier sama apa tadi itu Springer ya. Itu sebenarnya tinggal nanti caranya adalah kita memasukkan abstrak dulu, kemudian kita apa namanya dari si webnya itu tadi langsung akan mencarikan jurnal yang kira-kira cocok sama tulisan kita. Jadi nanti dia udah milihin ini loh jurnal-jurnal yang cocok sama tulisan kamu gitu. Kan dia kan satu publisher itu kan banyak banget tuh jurnalnya dia. Nanti dia yang milihin gitu loh. Itu salah satu cara ya Pak. Ada salah satu cara lagi adalah itu yang dari peneliti yang jadi rujukan kita yang paling utama, dia masukinnya kemana, dan rujukannya dia masukinnya kemana, itu berarti kan riset kita mirip tuh sama yang dia tulis. Yang tadi disampaikan ke Bu Gita ya di paparan tadi ya di awal ya. Ya betul. Itu kan itu kalau misalnya kita buka tuh Pak, biasanya begitu kita buka, klik satu jurnal artikelnya kebuka, di bawahnya itu langsung ada lagi citation dia citing ke siapa aja dan nama jurnalnya kan ada. Nah itu juga bisa cara seperti itu untuk mencari jurnal apa yang cocok sama tulisan kita gitu. Seperti itu. Tapi tetap sih modelnya coba-coba juga gitu. Oke, terima kasih Bu Gita. Ya mungkin itu sementara. Ya terima kasih. Iya terima kasih banyak Pak Billy. Terima kasih pertanyaannya Pak Billy. Terima kasih banyak Pak Billy. Ya, itu juga tadi juga bisa ini ya kayaknya mencerahkan banyak partisipan juga nih di sini nih ya. Apalagi adik-adik mahasiswa juga gitu ya. Dengan tadi cara citasinya juga harus dilihat juga gitu ya Bu Gita ya. Terima kasih banyak atas animonya, tapi saya perlu cukupkan sesi tanya jawabnya di sini karena ternyata memang waktu kita yang sudah habis. Jadi kembali saya sampaikan peserta akan diberikan slide materi presentasi dan juga e-sertifikat apabila telah mengisi lembar evaluasi yang juga berada pada dashboard peserta. Karena tadi ada beberapa juga yang masih bertanya ya di kolom chat, jadi saya sampaikan untuk perlu juga mengecek dari masing-masing dashboard para peserta. Baik, tidak terasa kita juga telah berada di penghujung acara webinar. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Darussalam, Bapak Deni Septriadi, Bapak Bono Kristiaji, dan juga Ibu Gita, para pembicara kita tunggal ya, sama pembicara tunggal kita pada hari ini, Bapak dan Ibu peserta yang telah berpartisipasi yang saat ini jumlahnya 413 orang, luar biasa sekali. Semoga ini juga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga jangan lupa untuk simak terus DDTC News untuk info webinar dan event selanjutnya dari DDTC. Terima kasih banyak. Saya Leninda Ayubi pamit undur diri. Tetap sehat dan juga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.